H1 pernikahanku. Kulihat video ini di HP kakakku. Esoknya, tepat di hari pernikahanku, kunikahkan kakakku dengan calon suamiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Angin sore yang lembut menerbangkan helai rambutku, hampir mengaburkan pemandangan Jakarta yang mulai berpendar di balik kaca gedung restoran tinggi. Tapi tak ada yang bisa mengaburkan cahaya yang memantul dari cincin di jariku. Sebuah lingkaran berlian sederhana namun elegan, terasa hangat dan asing di saat yang bersamaan. Baru 10 menit yang lalu, Mas Farel berlutut di sini, di lantai balkon pribadi ini, dengan satu tangan memegang kotak beludru dan tangan satunya erat menggenggam tanganku. Dinda, kamu adalah ketenangan di tengah kesibukanku. Mahkota dari semua impianku. Maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Kata-katanya masih bergema di telingaku. Sempurna seperti yang selalu ia ucapkan. Terukur, penuh perhitungan, dan terdengar tulus. Aku berkata iya. Air mata bahagia mengalir deras, dicampur dengan rasa lega bahwa akhirnya, setelah 5 tahun bersama, pria idaman banyak wanita ini memilihku. Suara tepuk tangan dan sorak-sorai keluarga, serta beberapa sahabat terdekat yang disiapkannya sebagai kejutan masih menggema di dalam ruangan. Aku menoleh ke arah pintu kaca geser, melihat wajah-wajah yang berseri. Ibu dengan sapu tangan di tangan, ayah mengangguk bangga. Sahabat-sahabatku melambai-lambaikan gelas champagne. Lalu, mataku tertumbuk pada Kak Ayu. Dia berdiri agak di belakang, menyandar pada bingkai pintu. Sebuah senyum terukir di bibirnya, tapi sepertinya tidak sampai ke matanya. Di tangannya, ia memeluk erat buket bunga kecil yang sama seperti yang Farel berikan padaku sebelum acara. Buket lili putih, favoritku. Tapi genggamannya pada tangkai bunga itu terlihat kencang, hingga buku-buku jarinya memutih. Saat pandangan kami bertemu, ia dengan cepat mengangkat gelas anggurnya, memberi salam. Namun, sebelum ia berbalik untuk berbincang dengan sepupuku, kulihat sesuatu melintas di matanya yang biasanya teduh itu. Sebuah kerlip yang cepat, seperti kilatan cahaya pada permukaan danau yang gelap sebelum kembali tenang. Bukan air mata haru yang wajar dari seorang kakak. Itu lebih mirip sebuah kepedihan yang tertekan? Atau, bisakah itu sebuah kemenangan yang tersembunyi? Jantungku berdebar sedikit tidak karuan. Aku mengusir perasaan aneh itu segera. Ini pasti hanya efek adrenalin dan kebahagiaan yang berlebihan. Kak Ayu adalah segalanya bagiku. Setelah ibu dan ayah, dialah orang yang paling mencintaiku. Dialah yang menjemputku saat aku patah hati pertama kali, yang membelikanku es krim saat aku gagal ujian, yang dengan sabar membantu Farel merencanakan malam spesial ini hingga detail terkecil. Bahkan gaun biru muda yang kukenakan malam ini adalah pilihannya. Warna ini membuat matamu bersinar, Din, katanya saat itu. Ada apa, sayang? Mas Farel mendekat, merangkul pundakku dari belakang. Nafasnya hangat di dekat telingaku. Kamu terlihat melamun. Tidak suka cincinnya? Tidak, bukan itu. Cincinnya sangat cantik, sempurna, jawabku, menatap kembali batu permata itu. Aku hanya masih tidak percaya. Kamu harus membiasakannya, bisiknya, menempatkan ciuman lembut di pelipisku. Karena mulai sekarang, semua yang terbaik hanya untukmu. Kalimat itu seharusnya manis, tapi entah kenapa terdengar seperti janji yang terlalu luas. Aku memandangnya, mencoba membaca ekspresi di balik senyum sempurnanya. Matanya, yang biasanya begitu mudah kubaca, tiba-tiba terasa seperti danau yang dalam. Mungkin, pikirku lagi, semua perasaanku ini hanya akibat kejutan dan kebahagiaan yang luar biasa. Acara makan malam kecil-kecilan pun berlanjut. Farel dengan lihai bercengkrama dengan ayah tentang ekonomi, sambil sesekali melontarkan lelucon yang membuat ibu tersipu malu. Dia selalu pandai menempatkan diri. Semua orang menyukainya, termasuk diriku, termasuk Kak Ayu. Kulihat Kak Ayu sekarang sedang tertawa ringan mendengar sesuatu dari sepupuku. Tawa itu terdengar tulus. Mungkin tadi hanya permainan cahaya, atau bayanganku sendiri. Dia menangkap pandanganku dan kali ini,
Senyumnya terasa hangat dan familiar. Dia berjalan mendekat, meraih tanganku yang tidak memegang gelas. "Selamat, adikku," katanya. Suaranya bergetar halus. Kali ini, matanya berkaca-kaca. "Kamu sangat beruntung. Farel adalah pria yang luar biasa." "Aku tahu," jawabku, memeluknya erat. Aku mencium aroma parfum favoritnya, yang tiba-tiba terasa lebih menyengat dari biasanya. "Ini semua juga berkat bantuanmu, Kak." Dia menarik diri, tetap memegang pundakku. "Tentu saja. Untukmu, aku akan lakukan apa saja." Pandangannya beralih sepersekian detik ke arah Farel, yang sedang membuka botol champagne dengan percaya diri. "Aku hanya ingin kamu bahagia." "Aku bahagia," kataku, meyakinkannya dan juga diriku sendiri. Malam itu berakhir dengan gemerlap dan harapan. Aku tidur di kamar masa kecilku dengan cincin baru di jari dan hati yang penuh janji. Mimpi buruk tentang kerlip aneh di mata kakakku sudah terlupakan, tenggelam dalam buayan rencana pernikahan indah yang akan kami jalani. Aku belum tahu bahwa mahkota impian yang baru saja kuterima sore itu ternyata memiliki dua sisi. Satu menghadap padaku, berkilau dengan janji kebahagiaan. Satu lagi menghadap pada sebuah rahasia gelap, dipertahankan oleh dua orang yang paling kupercaya. Dan mahkota itu, perlahan-lahan tapi pasti, akan mencekik leherku dengan duri-duri khianat yang paling tajam. Malam itu adalah puncak dari sebuah ilusi. Dan seperti semua ilusi, ia akan segera sirna, menyisakan puing-puing kebenaran yang jauh lebih pedih daripada yang bisa kubayangkan. 6 bulan berlalu sejak lamaran itu. 6 bulan yang diisi dengan daftar tugas yang tiada habisnya. Tetapi Kak Ayu, seperti yang dia janjikan, menjadi nahkoda yang tak tergantikan. Awalnya, aku merasa bersalah membebaninya. Tapi dia bersikeras. "Ini adalah tugas terhormat bagi seorang kakak, Din. Biar aku yang urus hal-hal yang membuatmu pusing. Kamu hanya perlu tersenyum cantik di hari H nanti." Dan memang begitu. Dia seperti seorang jenderal yang mengomandu pasukannya. Aku hanya perlu memberikan ya atau tidak, terkadang sekadar anggukan. Venue, dekorasi, catering, bahkan sampai jenis bunga yang akan menghiasi meja tamu VIP. Semuanya melalui persetujuannya terlebih dahulu. Aku mempercayainya sepenuhnya. Selera Kak Ayu memang tak pernah diragukan. Namun, di balik efisiensi yang nyaris sempurna itu, mulai muncul pola-pola kecil yang mengusik. Pertama, soal Farel. Sejak masa tunangan, kesibukannya meningkat drastis. Teleponnya yang dulu selalu tersambung cepat, kini sering masuk ke voicemail. Pesan singkatnya yang dulu panjang dan penuh canda, kini singkat dan formal. "Rapat, sayang." Ada konferensi video dengan klien luar negeri. "Lagi mid deadline, nanti aku hubungi." Alasannya selalu masuk akal. Sebagai manajer di perusahaan konsultan yang sedang naik daun, wajar jika beban kerjanya bertambah. Aku berusaha memahami. Tapi saat aku curhat pada Kak Ayu, tanggapannya justru membuatku merasa bersalah. "Dinda, jangan jadi calon istri yang manja. Farel sedang berjuang untuk masa depan kalian. Mungkin dia juga stres dengan biaya pernikahan ini. Kamu harus lebih mendukung, bukan malah menuntut waktunya." Ucapannya seperti tamparan halus. Aku pun menelan kekecewaan dan berusaha menjadi calon istri yang baik. Tidak banyak menuntut, selalu siap menerima alasan, dan menyiapkan segelas susu hangat untuknya saat dia jarang pulang sebelum tengah malam. Kedua, soal kehadiran mereka berdua. Ada kalanya, saat aku sedang terjebak rapat di kantorku sendiri, aku bekerja sebagai desainer grafis lepas, Kak Ayu akan mengirimkan foto. Foto dia dan Farel sedang mencoba menu catering. Foto mereka berdua di butik jas ternama, dengan Farel tersenyap sambil menunjuk sebuah setelan. Foto mereka di lokasi venue, berdampingan memandangi panggung. "Kami tandai yang ini ya, Din. Cocok banget buat kalian berdua," tulisnya di satu foto, di mana Farel melingkarkan tangan di bahunya, sebuah gestur yang mungkin wajar antara calon besan. Tapi gestur itu mulai sering terulang. Dan setiap kali aku melihatnya, ada rasa tak nyaman yang menggelitik di ulu hati. Aku mengatribusikannya pada kecemburuan bodoh. Bagaimana mungkin aku cemburu pada kakakku sendiri? Insiden puncaknya terjadi pada suatu Rabu sore,
Aku pulang lebih awal karena sakit kepala. Farel seharusnya ada di apartemennya. Dia bilang sedang mengerjakan laporan. Tapi, sepatu hak tinggi favorit Kak Ayu yang berwarna nude tergeletak di dekat pintu masuk apartemenku. Aku heran. Kak Ayu, panggilku. Dia muncul dari arah dapur, mengenakan apron milikku dan tangan masih basah. Dinda, pulang sudah? Aku lagi bantuin Farel nyiapin makan malam spesial nih. Dia bilang mau kasih kejutan buat kamu yang lagi stres. Farel kemudian menyusul, dengan senyum lebar. Iya, sayang. Aku minta tolong Kak Ayu karena dia tahu resep pasta favoritmu yang susah itu. Rasa hangat dan bersalah kembali menyergap. Mereka berdua repot-repot memberiku kejutan, sedangkan aku diam-diam menaruh curiga. Malam itu berlangsung indah. Mereka bercerita tentang pencarian bunga peoni yang langka untuk buket pengantin. Tertawa bersama mendengar cerita konyol vendor dekorasi. Aku duduk di antara mereka, merasa seperti orang ketiga yang kurang memahami bahasa rahasia mereka yang terbentuk setelah berbulan-bulan berurusan dengan detail pernikahan. Lalu, ada malam ketika Farel tertidur di sofa, ponselnya tergeletak di dadanya, dan layarnya menyala menerima notifikasi bertubi-tubi dari aplikasi percakapan. Nama, Kak Ayu Official, muncul dengan pratinjau pesan. Tapi aku masih ragu dengan pilihan color paletenya. Bagaimana kalau kita? Pesan itu terputus. Jempolku hampir saja menyentuh layar untuk membukanya. Rasa ingin tahu itu menggigit. Tapi kemudian Farel bergerak, dan dengan refleks aku menutup mataku, pura-pura tertidur. Aku mendengar dia bangun, berjalan ke kamar, dan mengunci pintu kamar tidur, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Keesokan harinya, saat sarapan, aku coba bertanya dengan santai. Kamu dan Kak Ayu kemarin diskusi apa sampai larut? Notifikasinya terus bunyi. Dia tercekik sesaat pada jus jeruknya. Matanya, untuk sepersekian detik, melirik ke arah ponselnya yang terletak di meja. Oh, itu. Soal color palette untuk backdrop. Dia terlalu perfeksionis. Sudah aku bilang, apapun pilihanmu pasti akan bagus. Lalu dia beranjak dan mencium keningku. Jangan khawatirkan hal-hal kecil, sayang. Fokus saja jadi mempelai yang cantik. Ciumannya terasa berbeda, cepat, dan agak mekanis. Seperti sebuah ritual yang harus diselesaikan, bukan sebuah ungkapan kasih sayang. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil lain. Cara Farel menyimpan ponselnya selalu dengan layar menghadap ke bawah. Cara dia sering menghapus riwayat panggilan. Cara Kak Ayu sekarang selalu menggunakan paskode pada ponselnya. Padahal dulu kami saling tahu password masing-masing untuk keadaan darurat. Bayangan-bayangan itu mulai menari-nari di tepian kesadaranku. Aku melihatnya, tetapi memilih untuk menutup mata. Aku takut jika ku mulai mencari, aku akan menemukan sesuatu yang akan menghancurkan tidak hanya pernikahanku yang belum dimulai, tetapi juga seluruh fondasi keluarganya. Aku memilih untuk mempercayai kata-kata Farel. Jangan khawatirkan hal-hal kecil. Aku berpegang teguh pada ilusi bahwa semua ini hanyalah fase stres pra-pernikahan. Bahwa keanehan-keanehan ini akan berlalu begitu kami menyandang status suami istri, dan kehidupan akan kembali normal. Normal di mana aku adalah pusat dari dunia Farel, dan Kak Ayu tetap menjadi kakak pendamping yang manis. Aku salah. Yang kukira hanya bayangan di balik layar, ternyata adalah adegan utama dari sebuah drama pengkhianatan. Dan aku, yang seharusnya menjadi pemeran utama, justru terdampar sebagai penonton yang lugu, menonton penderitaan masa depanku sendiri dipersiapkan oleh dua orang sutradara yang paling kukasihi. H7 Pernikahan. Suasana di rumah orang tuaku seperti markas operasi militer. Bunga-bunga segar tiba dalam peti, pita-pita dan kotak kado bertebaran, dan ibuku nyaris histeris memastikan daftar tamu sudah cocok dengan kapasitas venue. Di tengah kekacauan yang membahagiakan itu, Kak Ayu adalah satu-satunya bastion ketenangan. Dialah yang dengan suara lembut namun penuh wibawa meredakan kepanikan ibu, menertibkan para pekerja, dan tersenyum sabar pada semua pertanyaanku yang kadang mendadak dan tak penting. Kak, apa hadiah untuk bridesmaids ini terlalu murahan? Wangi lili dan peoni dicampur, gak aneh kan? Kamu yakin warna mauve ini cocok dengan kulitku? Dia menjawab semuanya dengan sabar. Semuanya sudah sempurna,
Dinda, percaya sama kakak. Malam itu, karena kamarku penuh dengan box berisi wedding favors, aku menginap di kamar tamu yang biasanya digunakan Kak Ayu saat pulang. Dia sendiri menginap di apartemennya, tetapi banyak barangnya masih tersimpan di sini. Setelah seharian lelah, aku hanya ingin tidur. Namun, mata ini menolak terpejam. Kegelisahan pra-pernikahan, pikirku. Atau mungkin, sisa-sisa rasa tak nyaman yang belum juga hilang. Untuk mengusir kecemasan, aku memutuskan untuk mengatur ulang beberapa barang di kamar, membuatnya lebih nyaman. Saat menarik tas laptop lama Kak Ayu dari bawah tempat tidur, sebuah benda kecil terjatuh dengan suara keras di lantai kayu. Klak! Itu adalah flash disk. Bentuknya unik, seperti potongan puzzle perak dengan ukiran kecil huruf A di salah satu sisinya. Aku mengenalinya. Ini hadiah ulang tahunku untuknya 3 tahun lalu, sepasang dengan milikku yang bergambar huruf D. Our Sisterhood Puzzle, begitu kami menyebutnya dulu. Aku pikir dia sudah kehilangannya. Tanpa banyak pikir, karena penasaran ingin melihat apakah isinya masih sama, foto-foto lama kami berdua, aku menyalakan laptopku dan menancapkan flash disk itu. Layar menunjukkan satu folder saja. Namanya sederhana, bahkan terkesan profesional. Pernikahan DF Master. Aha, pikirku. Pasti berisi semua mood board, rundown acara, dan kontak vendor yang dia simpan sebagai backup. Aku membukanya, mengharapkan ketertiban khas Kak Ayu. Benar, ada folder bernama venue, catering, dekorasi. Tapi di sebelahnya, ada folder lain dengan nama yang membuat nafasku tersendat. Kenangan AF. Jari-jariku membeku di atas touchpad. AF. Ayu dan Farel. Itu mustahil, pasti sesuatu yang lain. Mungkin, assets finance. Atau, audio FX. Aku mencoba membenarkan dengan berbagai kemungkinan. Dengan degup jantung yang mulai tak beraturan, aku mengklik folder itu. Isinya adalah koleksi foto dan video yang diatur rapi berdasarkan bulan dan tahun. Bukan bulan-bulan terakhir ini, tapi dari 3 tahun lalu. Saat aku dan Farel masih pacaran, bahkan sebelum kami serius membicarakan masa depan. Foto pertama yang terbuka adalah mereka berdua di sebuah kafe yang kukenal. Kafe di mana Farel dan aku biasa berkencan pada awal-awal hubungan. Dalam foto itu, Kak Ayu sedang tertawa, matanya berbinar menatap lensa, sementara Farel tidak berada di depan kamera, melainkan di sebelahnya. Tapi di sudut foto, terlihat jelas lengan seorang pria dengan jam tangan yang sangat kukenal. Jam tangan pemberianku pada ulang tahun pertama kami. Gulir ke bawah. Mereka berdua di konser musik yang katanya Farel datangi dengan rekan kerjanya. Mereka berdua di pantai, saat Farel, dinas, ke Bali sendirian. Mereka berdua di sebuah rumah yang tidak kukenal. Farel memasak di dapur sementara Kak Ayu memotretnya dari belakang, dengan caption file, My Happy Place, Januari 2021. Aku membuka video pendek. Suara Kak Ayu terdengar gemulai. Far, kamu yakin ini aman? Dan suara Farel, yang lebih santai dari biasanya, menjawab, tenang, Dinda lagi sibuk ngerjain proyek kantornya. Dia nggak akan pernah tahu. Mereka tertawa. Tertawa bersamanya. Dunia di sekelilingku seolah diam. Suara klakson mobil di jalanan, teriakan ibu di dapur, semuanya meredam menjadi desis putih. Aku menggulir lebih cepat, mata tak percaya menyaksikan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ada foto selfie mereka berdua di dalam mobil Farel, dengan caption file, pulang kerja bareng, dia nggak curiga. Tanggalnya adalah hari di mana Farel bilang mobilnya mogok dan dia pulang naik taksi. Ada foto close-up tangan mereka yang hampir bersentuhan di atas meja, dengan cincin pertunanganku yang sudah melingkar di jari Farel terlihat samar-samar. So close, yet so far, tulisnya. Dan yang terakhir, sebuah file dokumen. Bukan foto. Aku membukanya. Itu adalah draft email yang belum dikirim, ditujukan pada Farel, dari akun pribadi Kak Ayu. Far, aku tidak kuat lagi. Melihatnya bersinar setiap kali menyebut namamu. Sementara kita, apa yang kita lakukan ini? Aku tahu ini salah. Tapi setiap kali kau bilang ini semua untuk masa depan kita, bahwa setelah dia dapat warisan dan kalian menikah,
Kita akan bebas, aku ingin percaya. Tolong, kuatkan aku. Aku cinta kamu. Selalu. Ah. Warisan, kata itu seperti palu godam menghantam tengkorakku. Kakek dari pihak ibu memang meninggalkan warisan yang cukup besar, dengan syarat yang belum jelas. Farel pernah bertanya dengan santai tentang itu, tapi aku tak pernah menduganya. Segalanya menjadi jelas. Kabut keraguan yang selama ini menyelimutiku tersingkap dengan brutal. Ini bukan kecemburuan. Ini bukan salah paham. Ini pengkhianatan yang direncanakan, sistematis, dan berlangsung bertahun-tahun di bawah hidungku. Aku mencabut flash disk itu seperti benda panas. Tanganku gemetar hebat. Nafasku tersengal-sengal. Air mata belum juga mau keluar, terkunci oleh rasa syok yang terlalu dalam. Lalu, langkah kaki terdengar di lorong. Dinda? Kamu belum tidur? Suara Kak Ayu. Dia ternyata pulang. Dengan gerakan refleks, aku menyembunyikan flash disk di balik bantal dan menutup laptopku. Saat dia membuka pintu, wajahku pasti pucat pasi. Din? Kamu baik-baik saja? Kok mukanya? Dia mendekat, wajahnya penuh kepedulian yang sekarang terlihat begitu palsu. Aku cuma lelah, Kak. Deg-degan. Jawabku, suara serak. Dia duduk di pinggir tempat tidur, meraih tanganku. Sentuhannya yang dulu menenangkan, kini terasa seperti sengatan listrik. Wajar, sayang. Besok-besok akan lebih hektik. Tapi percaya sama kakak, semuanya akan indah. Kamu dan Farel akan sangat bahagia. Dia berkata-kata sambil menatap mataku. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat dengan jelas apa yang selama ini tersembunyi di balik kerlip matanya. Bukan kasih sayang. Bukan kebahagiaan untukku. Itu adalah rasa bersalah yang dalam, bercampur dengan ketakutan, dan sebuah tekad yang kejam untuk meneruskan sandiwaranya. Aku memaksakan senyum. Senyum paling sulit dalam hidupku. Iya, Kak. Aku percaya. Malam itu, setelah dia pergi, aku tidak tidur. Flash disk itu kubungkus dalam tisu dan kusimpan di saku jas hujan tertua di lemariku, tempat yang tak akan dicari siapapun. Bukti itu terlalu berharga, tapi juga terlalu menghancurkan. Aku membutuhkan lebih banyak. Aku membutuhkan konfirmasi yang tak terbantahkan. Membuka flash disk itu di depan keluarga tanpa bukti yang lebih kuat hanya akan membuatku terlihat seperti wanita sinting yang cemburu buta. Rencana mereka tentang, setelah pernikahan dan warisan, masih samar. Aku harus tahu detailnya. Aku harus membongkar sandiwara mereka sepenuhnya. Dan untuk itu, aku harus bermain lebih cerdas. Aku harus tetap menjadi Dinda yang polos, yang percaya, yang bahagia. Esoknya, di H6 pernikahan, aku menyambut Farel dengan pelukan lebih erat dari biasanya. Aku menciumnya dengan lebih mesra. Aku bercerita tentang mimpiku untuk bulan madu kami, dengan mata berbinar-binar. Dan dalam diam, aku bersumpah, pernikahan ini tetap akan berlangsung. Tapi tidak seperti yang mereka rencanakan. Aku akan memakai gaun pengantin itu, bukan sebagai seorang korban, tapi sebagai algojo yang akan menghancurkan panggung sandiwara mereka dengan cara yang paling tak terduga. Pertunjukan harus berlanjut. Hingga babak terakhir, di mana semua topeng akan tersingkap. H1 pernikahan. Kota ini seperti direndam dalam cairan gugup yang manis. Udara beraroma bunga dan harapan palsu. Menurut rencana, malam ini seharusnya kuhabiskan dengan para bridesmaid untuk pesta hen night sederhana. Tapi badanku terasa lelah, pikiran penuh dengan gambar-gambar dari flash disk itu. Aku membatalkannya dengan alasan migrain. Kak Ayu, dengan sigap, langsung menawarkan untuk menggantikan acara dengan malam tenang berdua di apartemennya. Kita bisa spa di rumah, nonton film, dan kamu bisa istirahat penuh untuk besok, katanya melalui telepon, suaranya seperti madu. Farel juga malam ini harus stay di hotel dekat venue buat persiapan besok. Jadi kita bisa girls night. Stay di hotel, pikirku. Hotel yang kureservasi untuk malam sebelum pernikahan kami. Sebuah paket romantis yang kupesan sendiri. Saat aku tiba di apartemennya yang minimalis dan selalu rapi, semuanya sudah disiapkan. Lilin aromaterapi, masker wajah, bahkan playlist lagu-lagu tenang.
Kak Ayu menyambutku dengan pelukan hangat. Tapi pelukannya terasa kaku, dan ada bau parfum yang tidak biasa menempel di bajunya. Wanginya woody dan maskulin, wangi parfum Pharrell. Ayo, kubikinkan teh chamomile, katanya, menuntunku ke sofa. Sepanjang malam, dia terlihat gugup. Matanya sering melirik ke ponsel yang diletakkan terbalik di meja kopi. Jarinya tak henti-henti mengetuk-ngetuk lengan sofa. Dia terlalu banyak bercerita, terlalu banyak tertawa, tanda klasik seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Kamu kenapa, Kak? Kok gelisah banget? Tanyaku, pura-pura tak mengerti. Duh, adikku mau nikah besok. Kakak yang deg-degan. Jawabnya, tertawa pendek. Aku mau ke kamar mandi dulu. Ya, ini muka sudah kayak zombie. Begitu pintu kamar mandi terkunci, ponselnya yang tergeletak itu bergetar. Bukan sekali, tapi beruntun. Getarannya seperti dengungan tawon yang marah di atas meja kayu. Aku mendekat. Layar yang menyala menunjukkan deretan notifikasi dari Mas Far Hati Hitam. Udah sampai apartemennya. Dinda udah sama kamu kan? Dia baik-baik aja. Aku kangen berat. Malam ini panjang banget. Video call yuk? 5 menit aja. Mau lihat kamu. Darah berdesir di telingaku. Jantung berdebar kencang, menyesaki tenggorokan. Ini lebih dari sekadar pesan mesra. Ini adalah undangan untuk berbagi momen intim di H1 pernikahanku. Naluri dan sakit hati bersatu. Jari-jariku yang dingin menyentuh layar. Dengan sedikit usaha, passwordnya masih tanggal lahir kami. Aku membuka ponselnya. Aku langsung membuka aplikasi panggilan video dan menekan tombol untuk menelepon Pharrell. Dia mengangkat hampir seketika. Wajahnya muncul di layar. Basah, hanya mengenakan handuk yang dililitkan di pinggang. Latar belakangnya adalah kamar hotel yang mewah dengan pemandangan kota. Kamar honeymoon suite yang kupesan. Ada setangkai mawar merah di atas tempat tidur. Sayang, kamu sudah di apartemen Ayu? Tanyanya, suaranya rendah dan mesra. Suara yang biasa dia pakai untuk membisikkan rayuan. Matanya berbinar dengan kehangatan yang tidak pernah dia tunjukkan padaku belakangan ini. Aku terdiam, kamera depan ponsel tidak menyala sehingga dia hanya melihat kegelapan. Tapi suaraku, meski serak, pasti dikenali. Bebas dari apa, Far? Tanyaku. 2 kata itu keluar seperti pisau tumpul. Wajahnya di layar membeku. Senyumnya lenyap, digantikan oleh kepucatan yang instan. Matanya membelalak, berusaha menatap kegelapan di layar seolah bisa menembusnya. Dinda? Suaranya tercekik. Sambungan terputus seketika. Pintu kamar mandi terbuka. Kak Ayu berdiri di sana. Wajahnya segar dengan serum namun matanya liar. Dia melihat ekspresiku, lalu melihat ponsel di tanganku yang masih menunjuk ke layar hitam. Dinda, itu. Dia melangkah cepat. Ini? Potongku. Suaraku tiba-tiba sangat tenang. Tenang yang menyeramkan. Aku membuka galeri ponselnya, langsung ke folder tersembunyi. Tidak perlu mencari lama. Ada album bernama Countdown to Freedom. Aku membukanya. Isinya adalah kronologi kekejian mereka. Tangkapan layar percakapan intim. Video-video singkat di mobil, di hotel by hour, di apartemen Pharrell saat aku sedang keluar kota. Ada satu video yang membuat perutku mual. Mereka berdua di toko perhiasan, mencoba-coba cincin kawin, tertawa seperti sepasang calon pengantin. Tapi yang paling menghancurkan adalah sebuah file catatan. Rencana mereka yang terperinci. Judul, Timeline setelah pernikahan Dinda Pharrell. 1 tahun 1 Pharrell berlaku sebagai suami baik. Dinda harus mendapat warisan penuh dari kakek, klausul, setelah menikah dengan bahagia. 2 tahun 1 2 Pharrell perlahan mengalihkan aset Dinda, dana warisan, ke investasi, bersama, yang sebenarnya dikontrol penuh oleh Pharrell. 3 tahun 2 Pharrell akan menciptakan konflik, membuat Dinda tertekan secara emosional. Ayu akan berada di posisi pendengar setia untuk memperkuat pengaruh. 4 akhir tahun 2 Pharrell mengajukan cerai dengan alasan ketidakcocokan. Dinda yang emosional diharapkan menyetujui pembagian harta yang tidak merugikan Pharrell. 5 setelah cerai Pharrell dan Ayu akan kembali bersatu setelah masa tunggu yang pantas.
Mereka akan menggunakan dana tersebut untuk memulai hidup baru di luar negeri. Kak Ayu meraih ponselnya. Dinda, tunggu. Suaraku meledak. Diam, teriakku. Suara yang tidak kukenal keluar dari kerongkonganku. Kamu dan dia bertahun-tahun? Dan kamu merencanakan ini? Untuk warisan. Dinda, aku cinta dia. Sejak dulu. Tapi dia milikmu. Kami bingung. Tangisnya. Namun air matanya kini terlihat seperti pertunjukan. Bingung. Tawaku getir. Sambil menyodorkan ponselnya. Countdown to Freedom? Ini rencana yang matang. Kak, bukan kebingungan. Kalian memanfaatkanku. Kalian ingin menghancurkanku. Orang tuaku, yang mendengar teriakan, bergegas masuk. Wajah mereka panik. Ada apa? Dengan tangan gemetar, aku menyodorkan ponsel itu pada ibu. Tanya pada putri kesayanganmu. Bu, tanya rencana indah dia dengan calon suamiku. Ibu dan ayah membaca. Wajah mereka berubah dari bingung, tidak percaya, menjadi hancur. Ibu terhuyung. Ayah harus menahannya. Ayu, ini benar. Suara ayah pecah. Kak Ayu hanya menangis, tak bisa menjawab. Lalu, Farel datang. Dia membanting pintu masuk. Wajahnya masih pucat dari panggilan video tadi. Dia melihat kami semua, melihat ponsel di tangan ibu, dan ekspresinya berubah dari panik menjadi defensif. Sudah, Dinda, katanya. Suaranya datar, dingin, tanpa sedikit pun penyesalan. Suara yang sama yang biasa membisikkan, aku cinta kamu. Mungkin ini memang takdir. Aku dan Ayu, perasaan kami nyata. Lebih nyata dari apapun. Kata-katanya lebih tajam dari pisau manapun. Dia bahkan tidak berusaha menyangkal atau meminta maaf. Dia hanya mengukuhkan pengkhianatan itu sebagai takdir. Di tengah kesedihan yang menyiksa itu, sebuah kejernihan aneh menyelimutiku. Amarah yang mendidih tiba-tiba membeku menjadi es yang padat dan tajam. Melihat mereka berdiri di sana, sang pengkhianat dan sang kakak pengkhianat, sebuah rencana final, yang jauh lebih kejam daripada sekadar membatalkan pernikahan, muncul di kepalaku. Mereka menginginkan pernikahan? Mereka menginginkan sandiwara kebahagiaan untuk warisan? Baik. Aku akan beri mereka pernikahan. Tapi bukan pernikahan yang mereka impikan. Aku menarik napas dalam-dalam, memandangi mereka satu persatu. Kalian berkata ini takdir. Kataku, suaraku kembali tenang, tapi berisi. Baik. Kalian ingin bersama? Kalian merasa cinta kalian lebih nyata? Maka besok, kalian yang akan bersanding di pelaminan. Semua mata tertuju padaku. Bingung. Pernikahan besok tidak akan dibatalkan. Ucapku, setiap kata diukur. Hanya mempelai wanitanya yang akan diganti. Aku, Dinda, dengan ini menikahkan kakakku, Ayu, dengan calon suamiku, Farel. Keheningan yang pecah. Kak Ayu dan Farel terkesiap. Wajah mereka mencerminkan horor yang sejati. Mereka terperangkap. Menolak berarti mengakui kesalahan dan rencana jahat mereka di depan semua orang. Menerima berarti terjebak dalam pernikahan yang dibangun di atas puing-puing pengkhianatan mereka sendiri. Kamu gila, Dinda, bisik Farel. Tidak, jawabku, dengan senyum tipis yang pertama kalinya malam ini. Aku hanya memberikan apa yang kalian inginkan. Dan aku akan memastikan seluruh kota menyaksikan kebahagiaan kalian. Malam itu adalah malam terakhir sebagai Dinda yang polos. Esok pagi, di balik gaun pengantin, akan lahir seseorang yang baru. Seorang yang siap membalaskan setiap detik kebohongan dengan sebuah pertunjukan publik yang tak akan pernah mereka lupakan. Panggung sudah diset. Aktor-aktor utama telah terpilih. Dan aku akan menjadi sutradara dari pernikahan paling tragis yang pernah dilihat kota ini. Suara teriakanku masih menggantung di udara, bertabrakan dengan tangisan histeris ibu dan kutukan parau ayah yang diarahkan pada Kak Ayu. Kamu berdua, sama calon suami adikmu sendiri. Di hari pernikahannya, teriak ayah, tangannya menunjuk-nunjuk dengan getir. Kak Ayu hanya bisa terduduk lemas di lantai, wajahnya tertutup tangan, bahunya berguncang hebat. Tapi aku tak lagi yakin itu adalah tangisan penyesalan.
Mungkin itu tangisan karena ketakutan terbongkar. Farel berdiri seperti patung di tengah ruangan. Wajahnya pucat bagai lilin namun matanya berkilat dengan emosi yang campur aduk. Panik, marah, dan sesuatu yang mirip perhitungan. Kalian punya dua pilihan, ucapku, memecah kesunyian yang mencekam. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Dingin, terukur, seperti seorang hakim membaca vonis. Pertama, besok pagi, aku akan membatalkan pernikahan dan menyebarkan semua bukti ini. Percakapan, video, rencana kalian untuk warisan, ke seluruh keluarga besar, teman, bahkan rekan kerja kalian berdua. Nama keluarga kita akan menjadi bahan gunjingan selama puluhan tahun. Karir Farel di perusahaan konsultan yang penuh gengsi itu hancur. Reputasi Kak Ayu sebagai wedding planner yang sempurna bubar. Kalian akan jadi pasangan terkutuk yang tak punya tempat berpijak. Aku jeda, melihat darah menghilang dari wajah mereka berdua. Atau, lanjutku, pilihan kedua, pernikahan tetap berlangsung besok. Tapi sesuai dengan cinta sejati kalian. Kalian berdua yang akan menikah. Ibu menjerit. Tidak, Dinda. Tidak boleh. Ini gila. Kenapa tidak, Bu? Tanyaku, memandang ibu dengan mata berkaca-kaca namun suara tetap teguh. Kakak bilang cintanya pada Farel lebih nyata. Farel bilang ini takdir. Kalau memang begitu, kenapa kita harus menghalangi takdir? Kenapa kita harus memaksa pernikahan yang didasari kebohongan? Biar semua orang tahu, keluarga kita menghargai cinta sejati, sekalipun caranya salah. Kata-kataku penuh sarkasme yang menusuk. Ayah menghela napas berat, seperti kehilangan semua tenaga. Ia melihat Kak Ayu dengan pandangan yang hancur. Ayu, kamu setuju dengan rencana keji itu? Untuk merampas hak adikmu? Kak Ayu mengangkat wajahnya. Pipinya basah. Aku tidak merencanakan untuk menyakitinya. Yah, aku hanya tidak bisa melawan perasaan. Dan Farel bilang ini satu-satunya cara agar kami bisa bersama tanpa merusak segalanya. Alibinya terdengar lemah, bahkan di telinganya sendiri. Farel akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah, mencoba mengambil kendali. Dinda, ini tidak perlu dibesar-besarkan. Kita bisa bicara baik-baik. Aku salah. Ayu juga. Tapi membawa ini ke pelaminan adalah konsekuensi, potongku. Kalian bermain api di atas panggung sandiwara selama bertahun-tahun. Sekarang, waktunya untuk naik panggung yang sesungguhnya. Di depan semua orang yang kalian bohongi. Aku tidak mau menikahinya. Pekik Kak Ayu tiba-tiba, suaranya penuh ketakutan murni. Rupanya, impian, kebersamaan, mereka setelah pernikahan palsu terasa lebih indah daripada kenyataan menikah di tengah skandal. Itu bukan rencana kami. Tepat, sahutku. Kalian hanya merencanakan pengkhianatan dan penipuan. Pernikahan yang jujur? Itu di luar skenario kalian, bukan? Nah, sekarang kalian akan mendapatkannya. Farel mendekatiku, matanya menyala. Kamu pikir kamu bisa memaksa kami? Aku akan bilang pada semua orang bahwa kamu yang gila, cemburu buta, mengarang cerita karena stres pranikah. Aku tertawa kecil, getir. Silakan. Tapi aku punya rekaman. Aku mengeluarkan ponselku dari saku. Sejak awal malam ini, sejak aku masuk ke apartemen Kak Ayu, aplikasi perekam suara di ponselku telah aktif. Dari ucapan, bebas dari apa, Far, sampai pengakuan kalian semua terekam di sini. Ditambah flash disk berisi bukti visual. Pengacaraku sudah memegang salinannya. Jika besok pernikahan tidak berlangsung seperti yang kukatakan, atau jika kalian mencoba memutarbalikkan fakta, semua bukti ini akan tersebar secara digital ke seluruh daftar kontak, media sosial, dan kantor berita. Dia terpana. Untuk pertama kalinya, keyakinannya goyah. Dia melihat bahwa aku bukan lagi Dinda yang bisa dimanipulasi. Jadi, ini adalah ultimatum, simpulku. Sebuah pernikahan yang mengangkat kalian berdua sebagai mempelai, dan menjaga sisa kehormatan keluarga kita dengan narasi penyerahan cinta yang ikhlas. Atau, kehancuran total bagi kalian berdua. Pilih. Suasana hening beberapa saat.
Ibu masih terisak di pelukan ayah. Kak Ayu menatap Farel, matanya memohon, seolah berharap dia punya solusi ajaib. Farel menatap lantai, pikirannya bekerja keras. Aku bisa melihat kalkulasi di kepalanya. Pernikahan palsu dengan Ayu masih lebih baik daripada kehilangan segalanya. Karir, reputasi, dan akses pada keluarga kami yang mungkin masih bisa dimanfaatkan. Setidaknya, dengan menikah, dia masih menjadi bagian dari keluarga ini. Aku setuju, gumam Farel akhirnya, tidak menatap siapapun. Aku tidak, jerit Kak Ayu. Kamu tidak punya pilihan, Ayu, hardik Farel, suaranya tiba-tiba kasar. Kamu yang ceroboh menyimpan bukti-bukti itu. Kamu yang membuat kita dalam situasi ini. Pertengkaran mereka meletus, mengungkap retakan dan saling menyalahkan yang selama ini tersembunyi di balik topeng cinta. Aku menyaksikan dengan perasaan hampa. Inilah wajah asli, cinta sejati, mereka. Akhirnya, dengan ancaman dan tekanan dari ayah yang lebih memilih menjaga nama keluarga meski dengan cara yang pahit ini, Kak Ayu pun menyerah. Dia mengangguk, tubuhnya lunglai seperti boneka. Malam itu, kami tidak tidur. Aku, dengan ditemani ibu yang bersedih namun akhirnya memahami tekadku, mengubah semua dokumen. Nama mempelai wanita di surat nikah, undangan digital terakhir yang akan dikirim pagi-pagi, hingga nama di kursi pengantin. Aku menelepon wedding organizer dan menyampaikan perubahan mendadak, karena alasan keluarga yang sangat personal. Aku juga menelepon sahabat-sahabat terdekatku, memberitahu mereka dengan suara lantang namun hampa bahwa aku melepas Farel pada Kak Ayu karena menyadari cinta mereka yang lebih dalam. Setiap telepon adalah siksaan. Tapi setiap reaksi syok dan tidak percaya dari seberang telepon memberiku kekuatan. Biar semua orang tahu. Biar mereka melihat. Saat fajar menyingsing, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin yang dipilihkan Kak Ayu. Gaun itu tiba-tiba terasa seperti baju besi. Riasan melekat sempurna di wajahku, menyembunyikan lingkaran hitam dan mata yang bengkak. Aku tak menangis lagi. Air mataku sudah habis, digantikan oleh tekad baja. Ibu masuk kamar, matanya merah. Dinda, sayang, kamu yakin mau melakukan ini? Masih ada waktu untuk berhenti. Tidak, Bu, jawabku, menatapnya melalui cermin. Jika aku berhenti sekarang, mereka akan keluar sebagai korban. Aku yang akan dicap sebagai wanita gila. Ini satu-satunya cara untuk membuat mereka merasakan konsekuensi di depan umum. Untuk membuat mereka terperangkap dalam kebohongan mereka sendiri. Aku berbalik dan memeluk ibu erat. Ini pengorbananku yang terakhir untuk keluarga kita, Bu. Agar aib ini bisa kita tutup dengan cara kita. Setelah hari ini, aku akan pergi. Ibu hanya bisa mengangguk, tangisnya menderu. Dari seberang lorong, aku mendengar suara Kak Ayu yang sedang berdebat dengan penata rias. Aku tidak mau memakai itu. Itu gaun Dinda. Tapi Ibu Dinda yang memesan agar Mbak Ayu yang memakainya sekarang, sahut si penata rias dengan bingung. Aku membuka pintu. Kak Ayu berdiri di sana, masih dengan baju tidur, wajahnya pucat dan liar. Dia menatapku, gaunku, dengan campuran kebencian dan rasa bersalah. Pakai, Kak, kataku, suaraku datar. Itu sudah disesuaikan ukurannya untukmu semalam. Kau selalu menginginkan apa yang menjadi milikku. Sekarang kau bisa memilikinya. Semuanya. Aku berjalan melewatinya, menuju mobil yang akan membawaku ke gedung pernikahan. Di sana, aku akan menyutradarai akhir dari cinta pertamaku, dan awal dari karma bagi mereka berdua. Pengorbananku adalah kebahagiaan masa depanku. Tapi balasannya adalah kepuasan melihat para pengkhianat terpenjara dalam sangkar yang mereka rancang sendiri. Hari ini, aku bukan lagi mempelai. Aku adalah algojo yang akan mengucapkan ijab kabul untuk hukuman seumur hidup mereka. Mobil jenazah putih yang seharusnya membawa pengantin, justru membawaku seperti mayat hidup. Gaun pengantin sutra Mikado berat membelit tubuhku, mengingatkanku pada kain kafan. Aku menatap lurus ke depan, melalui kaca depan, menyaksikan kota yang baru saja terbangun. Semua terasa seperti mimpi buruk dengan resolusi tinggi. Sesampainya di belakang gedung ballroom mewah itu, suasana sudah riuh. Para kru sibuk memeriksa bunga terakhir,
menata kursi, mengatur pencahayaan. Melihatku keluar sendirian dengan wajah seperti batu nisan, mereka saling pandang dengan bingung. Wedding planner utama, Ibu Sari, bergegas mendekat. Dinda, kamu, di mana Kak Ayu? Dan Mas Farel? Kenapa kamu datang sendiri? Ada apa dengan wajahmu? Tanyanya beruntun, tangan khawatir menyentuh lenganku. Aku menatapnya. Ibu Sari, tolong kumpulkan semua tamu di ballroom sekarang. Semua kru juga. Ada pengumuman penting sebelum acara dimulai. Apa? Tapi, sekarang, Ibu, ini permintaan keluarga, pintaku, dengan nada yang tidak membantah. Dia mengangguk, wajah berkerut khawatir, lalu bergegas memberi instruksi melalui headsetnya. Aku berjalan melalui koridor belakang, menuju ruang tunggu pengantin utama. Di sanalah aku dulu membayangkan akan duduk sambil menggenggam tangan ibu, deg-degan menanti Farel. Sekarang, ruangan itu hanya berisi kesunyian dan bayang-bayang pengkhianatan. Di meja rias, masih tergeletak not kecil tulisan Kak Ayu dari beberapa minggu lalu. Untuk pengantin tercantik. Semoga bahagia selamanya, adikku. Aku meremasnya menjadi bola kecil dan membuangnya ke tempat sampah. Suara gemuruh samar mulai terdengar dari balik pintu. Tamu-tamu berkumpul. Aku menarik napas paling dalam-dalam hidupku. Ini adalah napas terakhir Dinda yang polos. Saat aku menghembuskannya, yang akan keluar adalah Dinda yang membara. Dengan langkah tegas yang membuat gaun berdesir, aku membuka pintu samping panggung dan naik ke atasnya. Cahaya lampu sorot utama langsung menyergapku, menyilaukan. Sekitar 300 pasang mata tertuju padaku. Bingung. Aku melihat wajah-wajah yang kukenal, keluarga besar dari kedua belah pihak, teman-teman kuliah, rekan kerja, semua dengan ekspresi senang bercampur kebingungan. Musik orkestra lembut yang sempat dimainkan, terhenti mendadak. Aku mengambil mikrofon nirkabel dari soundman yang terpana. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman tercinta. Suaraku, melalui sound system yang bagus, terdengar jernih namun hampa, seperti suara dari ruang hampa. Terima kasih telah meluangkan waktu di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia saya. Suasana hening. Orang-orang saling pandang. Namun, Tuhan dan takdir kerap menuliskan jalan yang tidak terduga. Lanjutku, mataku menyapu kerumunan. Aku melihat ibu dan ayah duduk di barisan paling depan. Ibu memegangi sapu tangan erat. Ayah menatapku dengan sorot mata campur aduk, sedih, bangga, dan takut. Semalam, sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi, akhirnya terungkap di hadapan saya dan keluarga. Desis berbisik mulai terdengar. Kebenaran itu adalah tentang cinta. Cinta sejati yang ternyata, selama ini, bersemayam bukan di antara saya dan Farel. Aku jeda, memastikan setiap telinga mendengar, melainkan di antara Farel dan kakak kandung saya sendiri, Ayu. Gemuruh, suara terkejut, jeritan kecil, dan gumaman keras langsung memenuhi ruangan. Beberapa orang bahkan berdiri. Wajah bibiku dari Bandung terpana, tangan menutup mulut. Setelah merenung dan berdiskusi panjang dengan keluarga, kami mengambil keputusan yang mungkin tidak lazim, tetapi kami yakini paling adil di hadapan Tuhan dan manusia. Aku mengangkat suara, menenggelamkan keriuhan. Atas dasar menghormati cinta sejati tersebut, dengan kesadaran penuh dan ikhlas, saya, Dinda, dengan ini menikahkan dan menyerahkan kakak saya tercinta, Ayu, kepada calon suami saya, Farel. Keheningan total kali ini. Sepi yang mencekam, seolah udara tersedot keluar dari ballroom. Semua mata membelalak. Kamera handphone mulai diangkat, berderak mengambil foto dan video. Saat itulah, Kak Ayu dan Farel muncul dari pintu samping yang lain, didorong keluar oleh kedua orang tuaku. Mereka terlihat seperti tawanan. Kak Ayu dipaksa mengenakan gaun pengantin cadangan yang lebih sederhana, wajahnya pucat dan basah oleh air mata. Farel sudah mengenakan jasnya, tapi dasinya belum sempurna. Wajahnya kaku dan penuh kebencian yang tertahan. Mereka terlihat bukan seperti sepasang kekasih yang bahagia, tapi seperti dua orang yang hendak dihukum gantung. Semua dokumen pernikahan telah diubah secara hukum. Aku lanjutkan, suaraku mulai bergetar namun tetap terkendali. Atas nama keluarga,
Kami mohon doa restu Bapak dan Ibu sekalian untuk pernikahan Ayu dan Farel pada hari ini. Semoga mereka membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Aku melangkah mendekati mereka berdua yang berdiri kaku di tengah panggung. Aku mengambil kerudung pengantin dari tangan penata rias yang gemetar. Dengan gerakan lambat dan penuh teatriks, aku menyematkannya ke sanggul Kak Ayu yang tak sempurna. "Selamat, Kak," bisikku, hanya untuk mereka berdua, tapi mikrofon yang masih di tanganku menangkapnya, memperdengarkan bisikan itu ke seluruh ruangan melalui speaker. "Kamu dapat pria idamanmu. Dan kamu, Mas Farel," aku menatapnya, melihat kebencian yang menggelegak di matanya. "Kamu dapat istri yang piawai bersandiwara, sepertimu. Semoga kalian sangat bahagia." Aku menyerahkan mikrofon kepada penghulu yang sudah berdiri di samping panggung dengan wajah paling bingung sepanjang karirnya. Lalu, tanpa menoleh lagi, aku berjalan turun dari panggung. Gaunku yang panjang menyapu lantai. Seluruh mata mengikutiku, tetapi tidak ada yang berani menyentuh atau berkata apapun. Aku seperti hantu yang berjalan di antara mereka. Saat aku sampai di pintu keluar ballroom, suara penghulu yang ragu-ragu mulai terdengar, memulai prosesi akad nikah untuk mereka berdua. Suaranya terdengar kering, tanpa sukacita. Tidak ada musik. Tidak ada sorak-sorai. Hanya bisik-bisik yang semakin menjadi-jadi dan bunyi rintisan tangis dari beberapa keluarga. Aku tidak menengok. Aku terus berjalan, melewati lorong, keluar dari gedung, dan menuju mobil yang masih menungguku. Sopir yang juga adalah paman jauhku, melihatku dengan mata penuh belas kasih. "Pulang, Pak De," kataku, masuk ke dalam mobil. Saat mobil melaju meninggalkan tempat itu, barulah segalanya runtuh. Getaran yang selama ini kutahan, gemuruh di dalam dada, keluar menjadi isakan yang menyayat-nyayat. Aku menangis bukan karena kehilangan Farel, tapi karena kehilangan kakak, kehilangan kepercayaan, dan kehilangan bagian dari diriku yang polos. Aku menangis untuk pengorbanan yang harus kulakukan, untuk rasa malu yang akan menghantui keluargaku, untuk masa depan yang tiba-tanya gelap. Tapi di balik tangis itu, ada sebuah kepuasan yang gelap dan dalam. Aku sudah melakukannya. Aku sudah memaksa mereka untuk meminum racun mereka sendiri di depan umum. Pernikahan mereka akan dikenang bukan sebagai awal yang indah, tetapi sebagai skandal besar. Setiap ulang tahun pernikahan mereka akan menjadi pengingat akan pengkhianatan dan aib. Mereka terperangkap. Mobil membawaku pergi dari panggung kehancuran yang kusutradarai. Aku tak tahu harus kemana. Yang aku tahu, babak pertama dari balas dendamku telah usai. Dan ini baru permulaan. Karma, bagai roda yang berputar, baru saja mulai bergulir untuk mereka. Dan untukku, ini adalah awal dari kehidupan yang sama sekali baru. Sebuah kehidupan yang harus kubangun dari puing-puing hari yang paling kelam ini. 3 bulan berlalu sejak pernikahan skandal. Bekas luka di hatiku belum mengering, tapi sudah berkerak. Aku pindah ke sebuah apartemen studio kecil di pinggiran kota, didanai dari tabungan pribadi dan uang, denda moral, yang dipaksakan ayah pada Farel sebagai syarat agar pernikahan itu tetap didukung keluarga, walau hanya di permukaan. Uang itu kupakai untuk terapi mingguan dan modal bisnis kue rumahan yang kujalankan online. Suasana keluarga masih dingin. Pertemuan mingguan terasa seperti upacara kenangan pahit. Kak Ayu, atau sekarang lebih tepat disebut istri Farel, selalu datang dengan lingkaran hitam di bawah mata, pakaiannya tak lagi secermat dulu. Farel duduk di sampingnya, wajahnya seperti topeng yang dipoles licin, namun matanya kosong. Mereka jarang berbicara, apalagi bersentuhan. Sambaran petir terasa lebih hangat daripada atmosfer di antara mereka. Suatu sore, saat aku sedang memilih bahan untuk red velvet cupcake pesanan, ponselku berdering. Itu Siska, sahabatku yang juga menghadiri pernikahan itu. "Din, kamu duduk enggak?" Suaranya terdengar heboh. "Lagi milih tepung." "Ada apa?" "Aku lagi di Seminyak, Bali." "Guess what? Aku baru aja lihat your ex-sold have been husband di sini." Dadaku sesaat tercekat. "Sendiri?" "Hell no, dia lagi kosi banget sama cewek lain." "Bukan Kak Ayu. Ceweknya high maintenance banget, tas Hermes, all that jazz. Mereka lagi makan siang romantis di tepi kolam renang villanya."
Aku sambar foto dari balik tanaman. Hold on. Sebuah foto masuk. Kualitasnya agak buram karena zoom, tapi cukup jelas. Farel, mengenakan kemeja linen putih, tersenyum lebar. Senyum yang bahkan tak pernah kulihat dalam foto-foto pernikahannya dengan Kak Ayu. Tangannya melingkari bahu seorang wanita cantik berambut pirang. Wanita itu sedang menyeruput wine. Matanya menatap Farel dengan gaya posesif. Aku tanya ke staf sini. Katanya mereka check-in sebagai suami istri. Nama wanitanya. Tante Gewe yang punya villa di sini lagi ngecek. Aku menatap foto itu. Bukan sakit yang kurasakan. Bukan juga kejutan. Tapi sebuah kepuasan yang pahit. Karma, bisik hatiku. Roda itu mulai berputar. Terima kasih, SIS. Tolong, kalau bisa, dapatkan info lebih lanjut. Tapi jangan sampai ketahuan. On it, sister. Ini buat keadilan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, tapi karena pertanyaan. Apakah Kak Ayu tahu? Aku membuka media sosialnya. Terakhir update 3 minggu lalu, sebuah foto wajahnya yang pucat dengan caption samar. Tuhan uji kami dengan cara MU. Tidak ada foto Farel. Tidak ada tanda kebahagiaan. Esoknya, informasi dari Siska semakin lengkap. Wanita itu bernama Valerie, seorang sosialita dan investor independen. Kabarnya, dialah yang sedang menyelamatkan bisnis Farel yang mulai terpuruk pasca skandal pernikahan. Mereka sudah terlihat bersama di beberapa acara bisnis 2 bulan terakhir. Ah, pikirku. Farel tidak butuh waktu lama untuk kembali ke habitat aslinya, mencari yang paling menguntungkan. Dulu, itu adalah aku dengan warisan potensialku. Lalu Kak Ayu dengan aksesnya padaku dan kemampuannya merencanakan segalanya. Sekarang, saat Kak Ayu sudah tak berguna, bahkan menjadi beban reputasi, dia melirik mangsa baru. Tanpa banyak pikir, aku mengemas sebuah paket. Di dalamnya, aku menaruh print foto terbaik hasil jepretan Siska, beserta print out profil singkat Valerie dari LinkedIn dan Instagram yang penuh gaya hidup mewah. Aku tidak menulis sepatah kata pun. Bukti-bukti itu berbicara sendiri. Aku mengirim paket itu via kurir kilat ke alamat rumah Farel dan Kak Ayu. Alamat yang dulu sempat menjadi impian kami berdua. 2 hari kemudian, ibu menelepon, suaranya parau. Dinda, rumah mereka berantakan. Ayu baru saja dibawa ke UGD. Stres akut, kata dokter. Dia dapat paket anonim, isinya foto-foto Farel dengan wanita lain di Bali. Astaga, itu mengerikan, kataku, berusaha membuat suaraku terdengar khawatir. Farel di mana? Dia marah besar, bilang itu fitnah, bilang itu pasti ulahmu, Dinda. Tentu saja dia akan menyalahkanku, jawabku dingin. Aku selalu menjadi kambing hitam yang mudah. Tapi ibu, foto itu jelas sekali. Apakah Kak Ayu percaya pada Farel? Ibu terdiam lama. Ayu, dia tidak tahu harus percaya siapa. Dia terlihat sangat hancur. Dinda, lebih hancur dari hari pernikahannya. Tentu, pikirku. Karena hari pernikahannya adalah hari kemenangan palsu. Hari ini adalah hari dia menyadari bahwa kemenangan itu adalah racun. Aku mengunjungi Kak Ayu di rumah sakit sehari setelahnya. Dia terbaring lemas, infus menancap di tangannya yang kurus. Matanya merah dan bengkak. Kau senang melihatku seperti ini? Suaranya parau, penuh tantangan. Aku menarik kursi, duduk di sampingnya. Tidak, Kak. Aku tidak senang. Aku hanya tidak terkejut. Kau yang kirim foto itu, kan? Apakah penting siapa yang mengirim? Yang penting, itu benar terjadi, bukan? Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat keretakan di topeng kebenciannya. Ada ketakutan yang dalam. Dia bilang itu hanya urusan bisnis, bahwa Valerie itu investor. Dan kau percaya? Tanyaku lunak, seperti berbicara pada anak kecil. Kau yang dulu adalah urusan bisnisnya saat dia bersamaku. Kau paham polanya. Air mata menetes dari sudut matanya. Aku tidak punya pilihan, Dinda. Aku sudah menikahinya. Hidupku hancur. Kau punya pilihan, kataku, berdiri. Kau selalu punya pilihan.
Dulu, kau bisa memilih untuk jujur padaku. Atau setidaknya, menjauh darinya. Sekarang, kau bisa memilih untuk membuka matamu dan berhenti menjadi korban dalam sandiwara yang kau bantu tulis naskahnya. Aku meninggalkannya di sana, dengan pikirannya yang kalut. Pesanku sudah disampaikan. Aku tidak ingin menyelamatkannya. Aku ingin dia merasakan setiap detik keraguan, kecemburuan, dan rasa tidak aman yang dulu dia tanamkan dalam diriku. Beberapa minggu kemudian, gosip tentang perselingkuhan Farel mulai menyebar di lingkaran mereka. Ternyata, Valerie bukan satu-satunya. Seorang teman dari rekan kerja Farel yang merasa kasihan padaku, atau mungkin lebih tepatnya, benci pada Farel, mengirimiku pesan tentang asisten pribadi Farel yang baru, seorang wanita muda dan ambisius, yang juga sering bekerja lembur berdua dengan bosnya. Karma tidak datang seperti badai. Ia menetes, pelan namun pasti, seperti air yang menetes di batu, mengikis fondasi rumah tangga mereka yang sudah rapuh. Aku menyimpan semua informasi ini. Semua bukti baru tentang kedua belasan Farel. Suatu hari nanti, ini akan berguna. Untuk saat ini, biarkan Kak Ayu merasakan sakitnya dikhianati. Biarkan Farel terjerat dalam jaring kebohongannya sendiri, di mana setiap kebohongan membutuhkan 10 kebohongan baru untuk menutupinya. Sementara itu, bisnis kueku mulai dikenal. Aku mendapat pesanan rutin dari sebuah kafe kecil. Pemilik kafe itu, seorang wanita parubaya yang tegas tapi baik, menjadi mentor tak resmi bagiku. Hidupku perlahan menemukan ritme baru. Sunyi, tapi damai. Sakit, tapi bersih. Aku tahu, babak ini baru permulaan. Farel belum jatuh sepenuhnya. Kak Ayu belum merasakan seluruh konsekuensi. Tapi awal karma sudah tiba. Dan seperti benih yang ditanam di tanah subur kebohongan, ia akan tumbuh menjadi pohon yang akan menelan mereka hidup-hidup. Aku hanya perlu bersabar, dan terus menyaksikan. Sementara hidupku yang baru, perlahan-lahan, mulai berbunga di tengah puing-puing hati yang telah kukubur di bawah pelaminan mereka. 6 bulan pasca pernikahan. Udara di restoran mewah tempat kami makan malam keluarga bulanan terasa lebih dingin dari AC yang menyala kencang. Farel, yang dulu selalu menjadi pusat perhatian dengan cerita suksesnya, kini duduk lebih pendiam. Jasnya masih bermerek, tapi kusut, seolah dia tak lagi punya waktu untuk menyetrikanya. Kak Ayu di sampingnya tampak seperti bayangan, menguliti salmon di piringnya tanpa antusiasme. Bagaimana bisnisnya, Farel? Tanya Paman Hadi, ayah dari pihak ibu, dengan nada yang sedikit terlalu pedas. Semua orang tahu pertanyaan itu bukan sekedar basa-basi. Farel menghela napas, senyum tipis terpaksa. Sedikit tantangan, Paman. Pasar lagi sulit. Tapi kami sedang berinovasi. Oh, berinovasi. Bibi Tari menyela, mata kecilnya berbinar penuh arti. Aku dengar klien besar kantormu, PT Semesta Group, tidak memperpanjang kontrak. Benar. Ruang menjadi hening. Kontrak dengan Semesta Group adalah pilar utama bisnis konsultan Farel. Ibu pemilik perusahaan itu adalah teman dekat ibuku, dan kontrak itu didapat berkat perantaraan keluarga kami. Farel menelan ludah, lehernya seperti tertekan. Itu keputusan strategis dari kedua belah pihak. Strategis. Ayahku kali ini yang bersuara, nadanya datar namun berat. Atau karena mereka tidak lagi merasa nyaman bekerja sama setelah insiden itu? Nama baik dalam bisnis itu segalanya. Nak. Sudah, yah, potong ibu, mencoba meredakan, tapi terlambat. Malam itu adalah pengakuan tak langsung dari apa yang selama ini jadi desas-desus. Bisnis Farel runtuh seperti domino. Koneksi-koneksi keluarga yang dulu dengan mudah dia raih berkat statusnya sebagai calon menantu, sekarang menjauh satu persatu. Dalam dunia bisnis Jakarta yang sempit, skandal pernikahannya bukan lagi sekadar gosip, tapi menjadi penanda ketidakpercayaan. Siapa yang mau mempercayakan proyek besar pada pria yang bisa mengkhianati tunangannya dengan kakaknya sendiri? Loyalitas dan integritasnya dipertanyakan. Keesokan harinya, aku mendapat telepon panik dari Kak Ayu. Suaranya nyaris histeris. Dinda, tagihan kartu kreditku ditolak. Tagihan rumah, listrik, semuanya belum dibayar Farel. Aku tanya dia cuma bilang, nanti diatur.
Tapi debt collector sudah mulai nelpon. Dia tidak memberimu uang bulanan? Tanyaku, padahal sudah tahu jawabannya. Awal-awal iya. Sekarang, susah. Aku harus minta ke ibu untuk biaya hidup. Suaranya pecah. Dinda, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya pekerjaan lagi. Itu hal lain. Setelah skandal itu, klien-klien Kak Ayu sebagai wedding planner juga banyak yang mengundurkan diri. Siapa yang mau memakai jasa perencana pernikahan yang kisah cintanya sendiri adalah drama pengkhianatan? Reputasinya hancur berantakan. Aku tidak tahu, Kak. Jawabku, tidak berusaha menawarkan solusi. Kamu dan Farel yang memilih jalan ini. Kamu harus menyelesaikannya berdua. Aku menutup telepon, merasa sedikit puas tapi juga sedih. Inilah karma finansial yang kuramalkan. Mereka membangun istana di atas pasir kepalsuan, dan kini ombak realitas datang menghancurkan. Beberapa hari kemudian, aku, tidak sengaja, bertemu dengan mantan asisten Farel, Maya, di sebuah coffee shop. Dia sudah mengundurkan diri sebulan lalu. Berantakan banget, Mbak Dinda, bisik Maya setelah kami berbincang sebentar. Gaji karyawan telat berbulan-bulan. Sewa kantor di SCBD belum dibayar 3 bulan. Katanya mau pindah ke coworking space yang lebih murah. Tapi yang paling parah, dia menunduk. Bos sering mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadi untuk nutup gaya hidup sama wanita barunya itu. Pembukuan berantakan. Informasi itu adalah emas. Aku mengucapkan terima kasih pada Maya dan memberinya sedikit uang sebagai kenang-kenangan. Dia menerima dengan wajah lega. Karma sedang bekerja dengan caranya sendiri. Farel, yang dulu sangat bangga pada status dan kekayaannya, kini tercekik oleh gaya hidupnya sendiri. Dia berusaha mempertahankan image sosialnya bersama Valerie dengan pesta dan liburan mewah, sementara bisnisnya sekarat. Dia seperti orang yang menambal kebocoran kapal dengan plastik, sambil terus melubangi lambungnya di tempat lain. Puncaknya terjadi di sebuah acara keluarga besar, saat paman dari pihak ayah, seorang notaris yang mengurus beberapa aset keluarga, secara tidak sengaja berkomentar. Kebetulan, tadi ada pihak bank yang konfirmasi ke saya untuk agunan rumah di Pondok Indah. Atas nama Farel. Katanya cicilan macet beberapa bulan. Semua mata tertuju pada Farel dan Ayu yang duduk di sudut. Wajah Farel merah padam. Kak Ayu terlihat seperti ingin menghilang. Itu hanya salah paham administrasi, bantah Farel, suaranya tegang. Kalau salah paham, sebaiknya segera dibereskan, sahut ayahku dengan nada tegas. Jangan sampai nama keluarga ikut tercoreng karena urusan hutang. Itulah pukulan terakhir untuk malam itu. Gengsi Farel remuk di depan keluarga yang dulu dia coba taklukkan. Dia tidak lagi menjadi pria idaman, tapi menjadi contoh kegagalan dan aib. Dalam perjalanan pulang, aku mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kau puas melihatku jatuh? Ini semua salahmu. Pasti dari Farel. Aku membalas dengan tenang. Saya hanya menyaksikan konsekuensi. Yang menabur angin, akan menuai badai. Anda yang menaburnya, Mas Farel. Nikmati panennya. Kebangkrutan tidak hanya soal uang. Ia juga soal kepercayaan, harga diri, dan masa depan. Farel kehilangan semuanya. Dan Kak Ayu, yang dulu membayangkan hidup mewah sebagai nyonya besar, kini terperangkap dalam kubangan kesulitan ekonomi dengan pria yang cintanya ternyata selebar dompetnya. Sementara mereka tenggelam, aku perlahan mulai mengapung. Uang, denda moral, dari Farel kugunakan untuk mengembangkan bisnis catering sehat kecil-kecilan. Sebuah kafe di kawasan Senopati memesan meal prep rutin untuk klien mereka. Aku bahkan mulai menerima pesanan untuk acara kecil-kecilan. Pemasukanku belum besar, tapi stabil dan halal. Yang terpenting, itu hasil keringatku sendiri, tanpa tipu daya, tanpa pengkhianatan. Aku menyimpan semua informasi tentang kebangkrutan Farel, laporan dari Maya, gosip tagihan yang menumpuk, bahkan foto surat teguran dari Ban yang tidak sengaja ku terima dari seorang kenalan. Suatu hari, ini akan menjadi bukti penting. Babak kebangkrutan ini bukan akhir. Ini baru tahap di mana tanah di bawah kaki mereka mulai longsor. Tahap selanjutnya, mereka akan berjuang mati-matian, saling menyalahkan, saling menyakiti,
untuk bertahan di tepi jurang yang mereka gali sendiri. Dan aku akan terus menonton dari kejauhan, sambil membangun istanaku sendiri dari fondasi yang kokoh, kejujuran dan ketekunan. Karma mungkin bergerak lambat, tapi ia tak pernah lupa alamat. Panggilan itu datang di tengah malam, memecah kesunyian apartemen kecilku. Suara Paman Ronald, pengacara keluarga dan penjaga rahasia ketat wasiat kakek Gunawan, terdengar serius dan lelah di seberang telepon. Dinda, besok pagi jam 10, kamu harus datang ke kantorku. Urgent. Bawa kartu keluarga dan KTP-mu yang sudah diubah. Sebuah jeda. Dan jangan beritahu siapa-siapa, terutama Ayu dan Farel. Jantungku berdebar tak karuan. Kakek Gunawan, ibunya dari ibuku, adalah seorang pengusaha tekstil sukses yang meninggal setahun sebelum pernikahan gagalku. Warisannya selalu menjadi topik yang dibicarakan dengan suara rendah dalam keluarga, penuh dengan misteri dan klausul-klausul yang rumit. Farel pernah dengan halus menanyakan hal ini beberapa kali. Keesokan harinya, di kantor Paman Ronald yang berpemandangan kota, udara terasa kental. Paman Ronald, pria berambut perak dengan kacamata tebal, menyodorkan sebuah dokumen tebal. Ibu sudah duduk di sana, wajahnya tegang. Kakekmu, dalam kebijaksanaannya yang unik, menetapkan klausul khusus untuk warisannya. Mulainya, dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Dia ingin kekayaannya digunakan untuk membangun keluarga, bukan menghancurkannya. Oleh karena itu, wasiat ini memiliki sensor moral. Ia membuka halaman tertentu dan membacakannya. Klausul 7. Bagian warisan yang dialokasikan untuk cucu-cucu saya hanya dapat diakses sepenuhnya setelah yang bersangkutan menikah secara sah, dan dapat membuktikan bahwa pernikahan tersebut dibangun di atas dasar kejujuran, kebahagiaan yang nyata, serta tidak tercoreng oleh skandal yang merusak nama dan keharmonisan keluarga besar. Ibu menarik napas dalam. Mataku terbakar. Tidak tercoreng oleh skandal. Berdasarkan klausul ini, lanjut Paman Ronald, menatapku, dan setelah melihat peristiwa yang terjadi pada hari pernikahanmu, Dinda, serta fakta bahwa pernikahanmu dengan Farel tidak pernah secara resmi terjadi, maka bagian warisanmu tidak hangus, namun ditangguhkan. Kamu masih berhak, tetapi pencairannya menunggu sampai kamu memenuhi syarat tersebut. Dan bagian Ayu? Tanyaku, hampir berbisik. Paman Ronald menghela napas. Ayu, yang menikah dengan Farel dalam situasi yang penuh dengan skandal dan telah menyebabkan aib besar bagi keluarga, dianggap tidak memenuhi klausul kejujuran dan bebas skandal. Bagian warisannya terkunci secara permanen. Kecuali, ia menatapku dan ibu, keluarga besar, melalui musyawarah yang bulat, memutuskan untuk memberikan pengampunan dan menyatakan bahwa pernikahannya telah mencapai kebahagiaan nyata. Sesuai arahan wasiat, kami harus menunggu minimal 5 tahun pernikahan untuk meninjau ulang. Dunia berputar pelan. Inilah senjata pamungkas kakek dari alam baka. Dia bukan hanya meninggalkan uang, tapi juga sebuah sistem keadilan yang sempurna. Farel, dia tahu klausul ini? Tanyaku. Tidak secara detail. Hanya tahu bahwa ada syarat pernikahan yang bahagia. Dia, tentu saja, mengira pernikahan denganmu akan dengan mudah memenuhi syarat itu, jawab Paman Ronald dengan sinis halus. Dan itulah mengapa, setelah pernikahannya dengan Ayu, dia beberapa kali mendesak saya dan keluarga untuk mencairkan bagian istrinya. Dia bahkan mengancam akan membawa ini ke pengadilan. Dan, desak ibu, saya tunjukkan padanya salinan klausul ini. Wajahnya menarik untuk dilihat. Marah? Ya. Tapi lebih dari itu, terperangkap. Dia menyadari bahwa dia telah menggagalkan rencananya sendiri dengan beralih ke Ayu. Sebuah kepuasan yang dalam dan dingin menyelimutiku. Jadi, semua rencana mereka tentang, setelah Dinda dapat warisan, ternyata meleset total. Justru dengan mengkhianatiku, mereka mengunci sendiri akses pada kekayaan yang mereka incar. Kabar tentang warisan terkunci, itu dengan cepat, dan mungkin dengan sedikit bantuan dari Paman Ronald, menyebar di lingkaran dalam keluarga. Efeknya seperti bom yang meledak dalam keheningan. Telepon dari Kak Ayu menderu malam itu. Suaranya nyaris menjerit. Benarkah, Dinda? Warisan kakek untukku terkunci?
Karena pernikahanku. Sepertinya begitu, Kak. Itu keputusan kakek, jawabku, berusaha terdengar netral. Ini tidak adil. Aku sudah menikah. Aku berhak. Tapi klausulnya bukan cuma tentang menikah, Kak. Tapi tentang kejujuran dan bebas skandal. Pernikahan kita memulai dengan skandal besar, bukan? Dia terdiam, lalu isaknya pecah di telepon. Farel, marah besar. Dia bilang aku menipunya. Bahwa aku menjebaknya dalam pernikahan yang membuatnya kehilangan segalanya. Aha, pikirku. Menyalahkan lagi. Pola yang sama. Dia yang punya pilihan, Kak. Dia yang memilih untuk setuju menikahimu di depan semua orang. Tapi Ayu sudah tidak mendengar. Dia tenggelam dalam keputusasaannya sendiri. Aku harus lari dari sini. Aku tidak tahan. Pesan singkat dari Farel datang tak lama kemudian. Kali ini penuh dengan ancaman yang terselubung. Dinda, kau dan keluargamu main kotor. Mengubah wasiat untuk menjebakku. Aku punya pengacara juga. Kita lihat nanti. Aku tidak membalas. Biarkan dia menghabiskan sisa uangnya untuk berperang melawan klausul wasiat yang sah. Itu akan mempercepat kebangkrutannya. Namun, keadilan kakek tak berhenti di situ. Paman Ronald juga mengumumkan bahwa sebagai konsolasi, dan karena statusku sebagai pihak yang jelas-jelas dirugikan secara moral, keluarga besar sepakat, sesuai dengan kewenangan yang diberikan wasiat, untuk memberikan santunan bulanan dan dana awal usaha dari bagian lain warisan yang tidak terikat klausul, untuk membantuku membangun kembali hidup. Inilah yang mengubah segalanya bagiku. Dengan suntikan dana itu, bisnis catering sehatku tidak hanya bertahan, tapi melesat. Aku bisa sewa dapur komersial kecil, merekrut 2 asisten, dan meluncurkan website profesional. Aku bahkan mulai menjalin kemitraan dengan sebuah klinik kecantikan untuk paket healthy lunch bagi klien mereka. Kontras antara nasibku dan nasib mereka semakin tajam. Aku, yang dulu menjadi korban, kini dibantu bangkit oleh warisan yang dimaksudkan untuk melindungi kejujuran. Mereka, para pengkhianat, justru dihukum dengan terkuncinya kekayaan yang mereka buru. Ironinya begitu sempurna hingga terasa seperti plot sebuah drama. Tapi ini nyata. Kakek, dari balik kuburnya, telah membalaskan dendamku dengan cara yang jauh lebih elegan dan telak daripada yang bisa kubayangkan. Suatu sore, saat aku sedang mengantarkan pesanan ke sebuah kantor, aku melihat Kak Ayu dari kejauhan. Dia sedang mengantri di sebuah gerai kopi murah, memandangi dompetnya yang tipis. Dulu, dia hanya minum kopi spesialty dari biji pilihan. Sekarang, hidupnya berbalik 180 derajat. Dia tak melihatku. Aku juga tidak menyapanya. Kami sudah berada di dunia yang berbeda. Dunia yang dipisahkan tidak hanya oleh rasa sakit dan pengkhianatan, tapi juga oleh sebuah tembok tak terlihat bernama karma, yang dibangun dari batu-batu kebohongan mereka sendiri, dan dikunci oleh kunci emas warisan kakek. Warisan itu bukan lagi sekadar uang. Ia menjadi simbol. Bagiku, ia adalah jembatan menuju kemandirian. Bagi mereka, ia adalah cermin yang terus-menerus memantulkan kegagalan dan penyesalan mereka sendiri. Dan cermin itu akan menggantung di depan mereka, setiap hari, untuk waktu yang sangat, sangat lama. Angin musim penghujan membawa hawan dingin dan aroma tanah basah ke balkon apartemenku. Dari ketinggian lantai 15, aku menyaksikan Jakarta berkilauan bagai hamparan permukaan bawah air yang gelisah. Di tanganku, secangkir teh chamomile hangat. Di layar laptopku, terbuka profil LinkedIn yang mengkilap. Valerie Gunawan, bukan nama yang asing di kalangan sosialita Jakarta. Putri tunggal dari keluarga konglomerat di bidang properti, Emba dari Stanford, dan, yang paling menarik, baru saja memisahkan diri dari perusahaan keluarga untuk mendirikan venture capitalnya sendiri. Fotonya menunjukkan wanita berparas tajam namun cantik, dengan senyum percaya diri yang mengingatkanku pada Farel di masa kejayaannya. Sebuah artikel bisnis online yang kubuka menuliskan, Valerie Capital, menyuntikkan dana segar dan koneksi untuk startup potensial yang tertekan. Jari-jariku menari di atas trackpad, membuka foto-foto acara amal dan peluncuran produk yang diunggah oleh akun media sosial Valerie. Dan di sana, di beberapa foto paling anyar, dia berdampingan dengan pria yang kini kurus dan terlihat lebih tua dari usianya,
tapi masih dengan sisa-sisa pesona yang dulu menipuku. Farel. Mereka terlihat seperti pasangan kekuatan. Valerie dalam gaun kerja powersuit berwarna navy, Farel dalam setelan jas abu-abu yang mungkin masih tersisa dari masa gemilangnya. Tangannya dengan santai bersandar di punggung kursi Valerie. Sebuah gestur posesif yang dulu juga sering dilakukannya padaku di acara-acara penting. Senyum Valerie padanya bukan senyum hangat, tapi lebih seperti senyum kepuasan seorang kolektor yang baru saja mendapatkan barang langka dengan harga miring. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Sumber rahasia yang selama ini memberiku informasi dari dalam lingkaran Farel. Dinner di Nama As Dining kemarin. Farel pamer deal baru dari Valerie. Katanya bakal selamatkan perusahaannya. Tapi banyak yang bilang Valerie cuma mau kendalikan aset-asetnya yang masih tersisa. FYI, dia lagi apply jadi CEO di Valerie Capital. Aku menarik napas panjang. Farel tidak pernah berubah. Dia adalah survivor yang licik, selalu mencari pelampung terdekat saat kapalnya tenggelam. Dulu, pelampungnya adalah koneksi keluargaku. Lalu Kak Ayu. Sekarang, ketika semuanya runtuh, dia menemukan Valerie, pelampung yang terbuat dari titanium dan diisi dengan uang tunai. Seminggu kemudian, ibu mengajakku makan siang di sebuah restoran Jepang yang tenang. Matanya berkaca-kaca sebelum pesanan datang. Ayu, dia datang ke rumah kemarin. Bisik ibu, suaranya lirih. Dia kurus sekali. Dinda. Dia bilang, Farel sekarang hampir tidak pernah pulang. Kalaupun pulang, bawa bau parfum wanita mahal dan marah-marah karena tekanan bisnis. Tapi yang paling... Ibu menelan ludah. Dia bilang Farel sedang mengajukan pinjaman besar ke bank, dengan jaminan sertifikat rumah mereka. Tanpa sepengetahuan Ayu. Dan sertifikat itu, tanyaku, sudah bisa menebak, masih atas nama mereka berdua. Ibu mengangguk, air mata akhirnya menetes. Ayu takut. Dia bilang, kalau pinjaman itu gagal bayar, mereka kehilangan satu-satunya aset yang masih mereka punya. Tapi dia tidak berani melawan Farel. Dia seperti zombie. Bayangan Kak Ayu yang seperti zombie itu menyayat hatiku. Tapi kemudian teringat kembali pada foto-foto di flash disk, pada rencana Countdown to Freedom mereka. Rasa iba itu mengeras kembali. Dan Valerie, tanyaku. Ibu menghela napas. Semua orang sudah tahu, sayang. Dia dengan terang-terangan membawa Farel ke acara-acara. Seolah-olah Ayu tidak ada. Ayu coba konfrontasi, tapi Farel bilang itu murni bisnis dan Ayu hanya membayangkan hal-hal buruk karena tidak punya kerjaan. Gaslighting. Pola klasik Farel. Sama seperti dulu dia menyalahkanku karena terlalu cemburu saat aku mulai curiga pada kedekatannya dengan Ayu. Kak Ayu minta tolong padamu, Bu? Tanyaku, sudah tahu jawabannya. Iya, minta uang. Untuk hidup sehari-hari. Dan minta apakah keluarga bisa membantunya secara hukum untuk melindungi haknya atas rumah itu. Ibu memandangku, matanya memohon pengertian. Aku tahu apa yang dia lakukan padamu tak termaafkan, Dinda. Tapi, dia darah dagingmu. Dan sekarang dia benar-benar menderita. Aku memegang tangan ibu. Aku tahu, Bu. Dan aku tidak akan menghalangi ibu untuk membantunya. Tapi bantuan ibu jangan sampai menyelamatkan Farel. Pastikan uang itu hanya untuk Kak Ayu. Dan untuk masalah hukum, aku memandang ibu dengan tajam. Sarankan dia untuk mencari pengacara sendiri. Jangan pakai pengacara keluarga. Itu konflik kepentingan. Ibu mengangguk. Mengerti maksudku. Keluarga boleh membantu Ayu, tetapi tidak akan menyelamatkan Farel dari lubang yang dia gali sendiri. 2 malam kemudian, aku mendapat konfirmasi langsung tentang seberapa dalam cengkeraman Valerie. Sumber rahasia itu mengirimkan sebuah rekaman suara pendek, entah didapat dari mana, yang membuat darahku membeku. Suara Farel terdengar rendah dan sedikit mabuk. Percaya sama aku, Val. Perusahaanku cuma butuh suntikan dana ini aja. Begitu aku jadi CEO di Valerie Capital, aku bisa alihkan semua kontrak lama ke kita. Dan soal istriku, suara tertawa kecil, menghina. Dia sudah setengah gila. Gampang diatur. Atau kalau perlu, aku urus saja perceraiannya. Dengan catatan rumah itu jadi milikku penuh.
Dia nggak punya modal buat lawan. Suara Valerie, dingin dan penuh perhitungan. Pastikan saja semua dokumen pinjaman itu beres, Far. Aku tidak mau urusan dengan hutang. Dan untuk istrimu, jangan sampai dia jadi beban publikasi. Atur dengan baik. Kariermu yang baru ini harus bersih dari drama. Rekaman itu berakhir. Aku duduk terpaku. Farel tidak hanya mengkhianati Ayu, dia sekarang dengan tenang merencanakan untuk menggilasnya, mengambil satu-satunya tempat berlindung yang tersisa, dan membuangnya seperti sampah. Persis seperti yang pernah dia rencanakan untukku. Kali ini, rasa marahku tidak lagi membara. Ia menjadi dingin, seperti baja yang ditempa. Ayu mungkin adalah pengkhianat, tetapi melihatnya akan diperlakukan dengan cara yang sama, bahkan lebih keji, membangkitkan sebuah solidaritas gelap sebagai sesama korban dari pria yang sama. Aku menyimpan rekaman itu dengan aman. Ini adalah senjata, tapi belum saatnya digunakan. Biarkan Farel terlebih dahulu menggali kuburannya lebih dalam bersama Valerie. Biarkan dia berpikir bahwa dia telah menemukan jalan keluar. Sosok baru di hidup Farel ini bukanlah penyelamat. Dia adalah algojo lain yang lebih canggih. Valerie tidak tertarik pada cinta. Dia tertarik pada aset dan ambisi. Dan Farel, dalam keputusasaannya, tidak menyadari bahwa dia hanya beralih dari satu jerat ke jerat lain yang lebih kuat, lebih mahal, dan lebih tak kenal ampun. Aku memandang kembali kota malam itu. Di suatu tempat di balik gemerlap lampu itu, Kak Ayu mungkin sedang menangis ketakutan di rumah yang sebentar lagi akan disita. Farel mungkin sedang berbisik manis pada Valerie di suite hotel mewah. Sedangkan aku, di apartemen kecil ini, dengan bisnis yang mulai stabil dan warisan yang terkunci namun menjanjikan masa depan, aku berada di posisi yang paling kuat, posisi pengamat yang memiliki semua kartu truf. Karma tidak datang sendirian. Ia datang beriringan dengan pilihan-pilihan bodoh yang dibuat oleh orang-orang seperti Farel. Dan pilihan terbarunya, Valerie, adalah mungkin yang paling bodoh. Karena jika dulu aku hanya seorang Dinda yang polos, Valerie adalah hiu yang sudah berpengalaman berenang di lautan penuh darah. Pertunjukan belum usai. Babak baru, dengan pemain baru yang lebih berbahaya, baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, aku merasa aku tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup duduk, menonton, dan menyiapkan popcorn. Karena mereka akan saling menghancurkan satu sama lain dengan sempurna. Hujan mengguyur kota dengan deras, seolah hendak menyucikan semua kotoran yang tersembunyi. Di ruang kerjaku yang kini sudah pindah ke sebuah coworking space sederhana, aku menyelesaikan proposal untuk catering perusahaan multinasional. Tapi perhatianku terusik oleh notifikasi dari media sosial. Sebuah tag foto dari akun klub malam eksklusif. Foto itu menunjukkan Farel dengan wajah merah, berdansa terlalu dekat dengan seorang wanita muda yang jelas-jelas bukan Valerie. Wanita itu adalah asisten barunya, Laras, yang wajahnya beberapa kali muncul di balik postingan Farel yang pura-pura profesional. Ini bukan lagi sekedar bisik-bisik. Ini sudah terang-terangan. Dan yang menarik, foto itu diunggah oleh teman Laras sendiri, seolah pamer. Over confidence, atau mungkin sebuah pesan untuk seseorang? Ponselku berdering. Kali ini, nomor Kak Ayu. Aku butuh bertemu, Dinda. Suaranya parau, seperti orang yang tenggelam. Bukan untuk minta maaf. Aku punya sesuatu. Dan aku tak tahu harus cerita ke siapa lagi. Pertemuan kami di sebuah warung kopi butik yang sepi terasa seperti adegan film noir. Kak Ayu duduk di sudut paling gelap, mengenakan kacamata hitam meski cuaca mendung. Saat dia melepasnya, kulihat mata yang bengkak dan penuh keputusasaan. Dulu, kau pernah bilang, aku punya pilihan, mulutnya dengan suara serak. Sekarang, pilihanku sudah sampai di sini. Dia mengeluarkan sebuah flash drive dari tasnya yang sudah lusuh dan menyodorkannya padaku. Aku menyewa detektif swasta sebulan yang lalu. Dibayar dari emas perhiasan pemberian ibu yang kujual. Karena aku tidak percaya lagi sepatah kata pun yang keluar dari mulut Farel. Aku menerima flash drive itu dengan hati berdebar. Kenapa memberikannya padaku? Karena kamu yang paling membencinya. Dan kamu yang paling paham bagaimana rasanya. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya,
Tidak ada kedengkian atau pembelaan diri di matanya. Hanya kelelahan yang begitu dalam. Aku tidak kuat lagi, Dinda. Aku ingin keluar. Tapi aku takut. Dia mengancam akan menghancurkanku jika aku berani menuntut cerai atau menuntut hakku atas rumah. Aku mengangguk, memasukkan flash drive itu ke saku jaketku. Apa yang kau harapkan dariku? Gunakan itu. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Aku hanya ingin ini berakhir. Air mata menetes di pipinya yang cekung. Dan, maafkan aku, Dinda. Maafkan aku untuk semuanya. Aku tahu itu tidak berarti apa-apa sekarang. Tapi, aku menyesal. Bukan karena aku menderita sekarang. Tapi karena aku menyakiti orang yang paling menyayangiku. Kata-kata itu mengguncangku lebih dari yang kukira. Bukan karena aku tiba-tiba memaafkannya. Tapi karena aku melihat kehancuran total di depanku. Ini bukan lagi Kak Ayu yang cantik dan perfeksionis. Ini adalah bayangannya. Malam itu, di depan laptop, aku membuka isi flash drive. Isinya lebih kejam dari yang kubayangkan. Detektif itu tidak hanya melacak perselingkuhan Farel dengan Valerie, termasuk bukti transaksi transfer dana, investasi, Valerie ke perusahaan Farel yang ternyata langsung dialihkan untuk bayar hutang pribadinya. Tetapi juga, satu transaksi dengan Laras, si asisten bukti transfer uang jumlah besar dari rekening perusahaan ke rekening Laras, dengan memo, fee konsultan. Tanggalnya bertepatan dengan weekend mereka di Singapura. 2 dokumen pinjaman Bank Farel ternyata sudah memalsukan tanda tangan Ayu di beberapa dokumen agunan. Dia satu langkah lagi dari menggadaikan rumah mereka tanpa sepengetahuan Ayu. 3. Rekaman percakapan Farel dengan Valerie yang paling menggigit adalah saat Valerie dengan dingin berkata, "Satu-satunya nilai Ayu sekarang adalah sebagai istri yang patuh yang bisa kau kendalikan dalam proses perceraian nanti. Buat dia setuju dengan apapun yang kau mau. Kalau perlu, buat ancaman palsu. Kau ahli dalam hal itu, bukan?" Dan Farel menjawab, "Jangan khawatir. Aku yang urus." Saat mendengar itu, mual menyergapku. Polanya persis. Hanya korbannya yang berbeda. Aku membayangkan Kak Ayu, sendirian di rumah yang sebentar lagi bukan miliknya, mendengar ancaman-ancaman dari pria yang dulu dia kira cintanya. Tetapi karma tidak berhenti di situ. Ada folder terpisah berlabel Valerie's Other Projects. Rupanya, detektif yang cerdik ini juga mengikuti Valerie. Ternyata, Valerie tidak hanya menyelamatkan Farel. Dia punya setidaknya 2 orang lain seperti Farel, pengusaha kecil yang tenggelam yang dia selamatkan dengan imbalan saham mayoritas dan kontrol penuh. Dan dalam salah satu email yang berhasil di screen capture, Valerie menulis pada pengacaranya, "Farel ini paling lemah. Bisnisnya sudah bangkrut, hanya gengsi yang tersisa. Begitu aku dapat kontrol penuh dan dia menandatangani perjanjian pranikah, ya, aku berpikir sejauh itu, kita bisa lepaskan dia. Atau jadikan dia figurehead saja." Farel, yang mengira dirinya sedang memainkan Valerie, ternyata hanya salah satu pion dalam papan catur yang lebih besar. Dia sedang dikerdilkan, dihabisi, dan akan dibuang persis seperti rencananya pada Ayu dan sebelumnya padaku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak menyimpan ini untuk diriku sendiri. Aku membuat sebuah paket anonim. Di dalamnya, aku mencetak foto-foto Farel dengan Laras. Transaksi mencurigakan ke rekening Laras. Dokumen pinjaman dengan tanda tangan palsu Ayu. Dan highlight dari rekaman percakapan Farel Valerie tentang memanfaatkan Ayu. Aku tidak menyertakan bukti tentang permainan Valerie. Biarkan Farel menemukan itu sendiri nanti. Itu akan menjadi pukulan terakhir. Paket itu kukirim ke kantor Farel yang baru, di lantai yang dia sewa dengan uang Valerie. Aku ingin dia menerimanya di tempat dia sedang berusaha membangun image barunya. Efeknya seperti yang kuharapkan, tapi lebih dramatis. Telepon dari ibu pada tengah malam. Suaranya bergetar. "Dinda, Ayu tadi malam dilarikan ke RS lagi." Farel pulang ke rumah, marah besar karena dapat paket anonim di kantor. Dia mengira Ayu yang kirim, yang menyelidikinya. Mereka bertengkar hebat. Farel mendorongnya. Ayu jatuh dan kepalanya terbentur tangga. Dada sesak. Dia, bagaimana? Gegar otak ringan.
harus dirawat. Tapi polisi sudah datang. Tetangga yang dengar keributan yang panggil polisi. Sekarang Farel ditahan untuk diperiksa atas dugaan penganiayaan. Ini di luar rencanaku. Aku tidak menginginkan kekerasan fisik. Tapi, sekali lagi, Farel yang membuat pilihan terkejinya sendiri. Dan Valerie, tanyaku. Menurut Ayu yang masih sadar, Farel sempat telepon Valerie minta tolong. Tapi Valerie menolak. Bilang dia tidak mau terlibat dalam drama domestik. Ibu terdiam. Dia ditinggalkan sendiri, Dinda. Di ruang gawat darurat, suaminya di kantor polisi, dan penyelamatnya malah meninggalkannya. Ironi yang sempurna. Sang penyelamat ternyata penjual mimpi. Sang istri yang dikhianati, kini terbaring di rumah sakit karena suami yang sama yang dulu dia renggut dari adiknya. Pengkhianatan beruntun itu telah mencapai puncaknya. Farel mengkhianati aku, lalu mengkhianati Ayu, dan sekarang Valerie telah mengkhianati Farel. Rantai pengkhianatan itu akhirnya melingkari leher masing-masing pelakunya. Aku mengunjungi rumah sakit, tapi tidak masuk ke kamar Ayu. Aku hanya melihat dari balik kaca. Dia terbaring, kepala dibalut perban, matanya kosong menatap langit-langit. Apakah dia menyesali semua yang terjadi? Atau hanya menyesali bahwa rencananya tidak berjalan sempurna? Tidak penting. Babak ini telah usai dengan darah dan air mata. Farel kini menghadapi tuntutan hukum. Reputasinya benar-benar hancur. Valerie telah menarik semua dana, investasinya, setelah skandal penganiayaan ini, meninggalkan Farel dengan perusahaan yang sudah mati dan hutang yang menumpuk. Dan aku masih duduk di sini, dengan bisnis yang terus berkembang, dan sebuah flash drive berisi rahasia yang bisa kugunakan kapan saja. Tapi mungkin, tidak perlu lagi. Karma telah bekerja dengan tangan mereka sendiri. Mereka saling menghancurkan dengan sempurna, tanpa perlu kusentuh lebih dari yang sudah kulakukan. Aku berpaling dari pintu kamar rumah sakit. Ada proposal yang harus kuselesaikan. Ada hidup yang harus kulanjutkan. Biarkan mereka mengurus puing-puing dari dunia yang mereka bangun sendiri. Bau disinfektan rumah sakit masih terasa di pakaianku saat aku membuka pintu apartemen. Rasa lelah yang tak hanya fisik, tapi juga mental, membebaniku. Namun, hari-hari berikutnya membawa runtuhan peristiwa yang seolah tidak mau memberi jeda. Berita pertama datang dari pengacara keluarga. Panggilan pengadilan niaga. Perusahaan Farel, PT Prima Konsultan Nusantara, secara resmi dinyatakan pilot. Semua aset perusahaan, komputer, perabotan kantor, bahkan hak atas nama perusahaan, akan disita lelang oleh kurator untuk melunasi kreditur. Utangnya menumpuk bukan hanya pada bank, tapi juga pada vendor-vendor kecil yang selama ini ditunggak. Foto-foto meja kerja mewah Farel dan kursi kulitnya dijual seperti barang loakan di laman lelang online tersebar di grup-grup WhatsApp bisnis, disertai komentar-komentar sinis. Berita kedua datang dari tetangga lama di kompleks perumahan Pondok Indah. Sebuah mobil derek menarik pergi Mercedes terakhir Farel, yang ternyata masih kredit dan sudah telat bayar selama 5 bulan. Video pendek yang dikirimkan ke ibu, menunjukkan mobil berwarna perak itu diangkut dengan roda tergantung, simbol status terakhir yang lenyap. Berita ketiga, dan yang paling menghancurkan secara finansial, adalah surat sita dari pengadilan. Karena Farel gagal melunasi pinjaman dengan agunan rumah, pinjaman yang tanda tangannya dipalsukan itu, dan karena kasus penganiayaan membuatnya tidak bisa mengajukan negosiasi ulang, rumah mereka disita oleh bank. Ibu, yang menemani Ayu pulang dari rumah sakit dengan kepala masih berperban, harus sekaligus membantunya mengemasi barang-barang pribadi sebelum tanggal pengosongan yang hanya diberi waktu seminggu. Aku datang pada hari pengosongan itu. Bukan untuk membantu, tapi sebagai saksi. Aku berdiri di seberang jalan, melihat dari balik kaca mobil. Truk sewaan parkir di depan rumah bergaya modern minimalis yang dulu menjadi lokasi syuting kebahagiaan palsu mereka. Petugas bank dengan ekspresi datar berjaga di pintu. Di dalam, terlihat sosok ibu dan seorang asisten rumah tangga yang masih setia mengangkat kardus. Dan ada Kak Ayu. Dia berdiri di teras, menatap kosong ke arah taman depan yang dulu dia rawat dengan penuh kebanggaan. Tangannya memegang erat sebuah bingkai foto pernikahan mereka yang dipaksakan. Dengan gerakan lambat,
Hampang seperti orang tua, dia membuka bingkai itu, mengeluarkan fotonya, dan merobeknya menjadi dua. Separuh gambar dirinya, separuh gambar Farel. Dia membuang sobekan gambar Farel ke dalam tong sampah di dekatnya, dan menyimpan bagian dirinya di saku. Sebuah metafora yang begitu gamblang tentang pernikahan mereka. Tidak ada jejak Farel. Dia masih berurusan dengan tuntutan hukum. Kasus penganiayaannya, ditambah dengan laporan baru dari beberapa vendor yang menuduhnya penipuan penggelapan dana, membuatnya harus ditahan di rutan. Valerie, tentu saja, sudah menghilang bak di telan bumi. Tidak ada bantuan hukum, tidak ada kunjungan. Hanya pengacara bayaran murah yang ditunjuk pengadilan. Beberapa hari kemudian, aku mendapat izin khusus untuk mengunjungi Farel di rutan. Bukan karena rasa kasihan, tapi untuk melihat dengan mata kepalaku sendiri, kejatuhan total itu. Dia duduk di balik kaca pembatas, mengenakan seragam tahanan oranye yang menyala-nyala. Wajahnya yang dulu selalu rapi bersih kini ditumbuhi janggut kasar. Matanya, yang dulu berbinar dengan kepercayaan diri dan tipu daya, kini sayu dan penuh ketakutan. Pesona itu telah menguap, menyisakan seorang lelaki yang tampak 10 tahun lebih tua. Dinda, gumannya, suaranya parau. Kau puas? Aku mengambil duduk, tidak menjawab pertanyaannya. Ayu kehilangan rumah. Bisnismu bangkrut total. Kau di sini. Dia memandang ke bawah, tinjunya mengepal. Itu semua salahmu. Kalau kau tidak mengatur pernikahan bodoh itu. Aku, potongku dengan suara tenang. Aku yang menyuruhmu berselingkuh dengan kakakku bertahun-tahun? Aku yang menyuruhmu merencanakan untuk menguras warisanku? Aku yang menyuruhmu memalsukan tanda tangan, menyelingkuhi istrimu lagi, dan menganiayanya. Dia terdiam, nafasnya tersengal. Aku terjebak. Dengan Ayu, dengan Valerie, mereka memanfaatkanku. Mereka memanfaatkanmu. Kalimat itu begitu mirip dengan keluh kesah Ayu dulu. Pola yang sama. Selalu korban. Tidak pernah bertanggung jawab. Kau bukan terjebak, Farel. Kau hanya memilih jalan yang paling mudah dan paling menguntungkan untukmu setiap saat. Dan kali ini, pilihan-pilihan itu membawamu ke sini. Aku menatapnya lekat-lekat. Kau kehilangan segalanya. Reputasi, kekayaan, kebebasan, dan mungkin sisa hormat dari siapapun yang pernah mengenalmu. Untuk sesaat, ketakutan di matanya digantikan oleh kepahitan yang mendalam. Dan kau dapat segalanya sekarang, ya? Warisan, bisnis, simpati. Kau salah, kataku, berdiri. Aku kehilangan lebih dari yang bisa kau bayangkan. Kepercayaan, saudara, cinta yang kupikir nyata. Yang kudapat sekarang bukan pemberian, Farel. Itu sisa-sisa yang kuperjuangkan kembali dari puing-puing yang kau tinggalkan. Dan itu cukup bagiku. Aku berbalik untuk pergi. Dinda, teriaknya. Suaranya mendesak. Tolong bicara pada keluargamu. Untuk tidak menambah tuntutan. Aku bisa bangkit lagi. Aku janji. Aku berhenti, tapi tidak menengok. Janji darimu tidak ada harganya, Farel. Nikmati konsekuensinya. Kejatuhan total itu tidak hanya bersifat finansial dan hukum. Ia bersifat sosial dan personal. Beberapa minggu kemudian, Kak Ayu, setelah tinggal sementara di rumah orang tua, memutuskan untuk pulang ke Bandung, tinggal bersama bibiku yang lain. Dia mengambil pekerjaan sebagai admin di pabrik milik keluarga besar, jauh dari gemerlap dunia perencanaan pernikahan Jakarta. Dia menghapus semua media sosialnya, menghilang dari radar. Sebelum pergi, dia mengirimiku satu pesan singkat. Aku pergi, mencoba memperbaiki hidup dari nol. Maaf tidak bisa mengatakan ini langsung. Semoga kamu menemukan kedamaian yang sejati. Ayu. Pesan itu kubaca berulang kali. Tidak ada permintaan maaf yang dramatis. Hanya pengakuan akan awal baru yang pahit. Aku tidak membalas. Mungkin suatu hari nanti. Tapi bukan sekarang. Sedangkan Farel, setelah proses persidangan, divonis 2 tahun penjara dengan masa percobaan, ditambah kewajiban mengikuti rehabilitasi dan pelayanan sosial, serta membayar ganti rugi pada Ayu,
sesuatu yang hampir mustahil mengingat kebangkrutannya. Namun, yang lebih berat dari hukuman pengadilan adalah hukuman masyarakat. Namanya tercoret dari semua klub eksklusif. Bekas rekan bisnisnya menjauh. Dia menjadi contoh cerita yang diomongkan dengan berbisik. Ingat Farel? Yang dulu mentereng itu? Hancur sekarang. Karma. Aku melihatnya sekali lagi. Kebetulan, di sebuah pusat perbelanjaan biasa. Dia sedang mengantri di gerai makanan cepat saji, mengenakan kaos oblong lusuh, memandangi daftar harga dengan cemas. Dia tidak melihatku. Dan aku, setelah beberapa saat memandanginya, memutuskan untuk berjalan pergi. Tidak ada kebahagiaan melihatnya jatuh. Tidak juga kepuasan yang meluap. Yang ada hanya kehampaan yang tenang. Seperti menyaksikan sebuah bangunan megah yang akhirnya roboh setelah pondasinya dimakan rayap selama bertahun-tahun. Ia memang harus runtuh. Kejatuhan total mereka telah terjadi. Mereka telah membayar harga, masing-masing dengan caranya sendiri. Aku memandangi langit Jakarta dari balkon coworking spaceku, memegang secangkir kopi dari biji pilihan yang kubeli dengan uangku sendiri. Di bawah, kota ini terus berdenyut. Tak peduli dengan drama-drama kecil manusia di dalamnya. Babak balas dendamku telah usai, bukan dengan kemenangan gemilang, tapi dengan kehancuran alami dari musuh-musuhku sendiri. Sekarang, yang tersisa adalah membangun. Bukan untuk membalas, tapi untuk diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, masa depan terasa ringan, terbuka, dan murni milikku. 2 tahun. Waktu yang cukup untuk sebuah luka berubah menjadi bekas, untuk amarah yang membara mendingin menjadi kearifan yang tenang, dan untuk benih bisnis kecil bertumbuh menjadi pohon yang kokoh. Dapur komersialku yang sekarang terletak di sebuah ruko sederhana di daerah Cipete selalu dipenuhi aroma rempah segar, kayu manis panggang, dan roti yang baru keluar dari oven. Dinda S. Nouris, bukan lagi sekadar catering rumahan. Kami telah menjadi pemasok rutin untuk 3 kantor startup, 2 klinik kecantikan, dan memiliki program meal prep langganan dengan lebih dari 100 pelanggan setia. Aku mempekerjakan 5 orang, semuanya perempuan, beberapa adalah ibu tunggal yang membutuhkan kesempatan kedua. Rasanya lebih memuaskan daripada segala jenis balas dendam. Pukul 10 pagi di hari yang cerah, Rama datang dengan membawa kardus berisi brosur kliniknya yang baru. Lunch meeting klien, butuh 15 box special. Katanya dengan senyum yang telah menjadi sangat familiar dan menenangkan. Matanya yang teduh selalu memandangku tanpa belas kasihan, tanpa rasa penasaran yang menyakitkan tentang masa laluku. Dia hanya melihat Dinda yang sekarang. Spesial seperti biasa? Salmon grill dengan quinoa dan sayuran roast, tanyaku sambil mencatat, tanpa perlu melihat menu. Tambahkan buah potong yang lucu-lucu. Ya, kliennya bawa anak kecil, pintanya. Lalu mendekat, mencium keningku dengan ringan. Kamu baik-baik saja? Malam ini ada dinner dengan calon investor untuk ekspansi dapur, kan? Aku mengangguk, merasa hangat. Ini adalah jenis perhatian yang berbeda. Bukan rayuan yang penuh agenda, tapi kepedulian yang tulus untuk kemajuan kita. Ya, kita. Hubungan kami tumbuh pelan, seperti tanaman yang dirawat dengan sabar. Dia tahu semua tentang Farel dan Ayu, bukan dari desas-desus, tapi dari mulutku sendiri. Cerita yang sudah kupilah-pilah, yang sudah tidak lagi menyakitkan untuk diungkit, hanya menjadi bagian dari sejarah yang membentukku. Malam harinya, dinner di restoran Perancis sederhana berjalan lancar. Investor, seorang ibu parubaya yang juga pengusaha catering sehat di awal karirnya, tertarik dengan visi dan konsistensiku. Anda punya integriti yang terasa dari produknya, katanya, menyentuh hatiku lebih dari apapun. Dalam perjalanan pulang, Rama menggenggam tanganku. Aku bangga padamu, Din. Kamu sudah membangun semuanya dari nol. Dengan cara yang benar. Kata-kata itu mengingatkanku pada malam ketika aku pertama kali menceritakan segalanya padanya. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega karena akhirnya ada seseorang yang mendengar ceritaku tanpa berusaha menyelamatkanku atau menyalahkanku, hanya menerima. Keesokan harinya, ibu menelepon. Suaranya terdengar ringan, sebuah hal yang jarang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Ayu akan datang minggu depan, ucapnya. Dia mau ambil berkas-berkas terakhir dan ingin ketemu kamu,
kalau kamu mau. Jantungku berdebar pelan. Dia bagaimana, Bu? Berubah. Lebih tenang. Bekerja di bagian administrasi pabrik BBTT di Bandung. Katanya, hidup sederhana justru memberinya kedamaian. Dia sering nanya kabarmu, tapi tidak pernah berani menghubungi langsung. Aku memutuskan untuk menyambutnya. Bukan di rumah orang tua, tapi di kafetaria kecil dekat dapurku. Tempat netral. Ketika dia datang, aku nyaris tidak mengenalinya. Rambutnya dipotong pendek, wajahnya tanpa riasan, mengenakan kemeja katun sederhana dan celana jeans. Tapi matanya yang dulu selalu gelisah dan penuh perhitungan, kini terlihat jernih. Ada kedamaian yang didapat dari kerja keras dan penerimaan. "Hai, Dinda," sapanya. Suara terdengar malu-malu. "Kak Ayu, silakan duduk." Kami duduk dengan secangkir teh di antara kami. Keheningan awalnya canggung, tapi tidak bermusuhan. "Aku ingin mengucapkan terima kasih," ujarnya, memecah kebisuan. "Untuk tidak menghalangi ibu dan ayah membantuku saat itu. Dan untuk tidak menyebarkan semua bukti yang lebih kejam saat aku jatuh." "Aku tidak melakukannya untukmu," jawabku jujur. "Aku melakukannya untuk diriku sendiri, agar tidak menjadi seperti kalian." Dia mengangguk, menerima. Aku mengerti. Dan itu yang membuatnya lebih berarti. Dia menarik napas. "Aku di Bandung, aku ikut terapi. Menerima bahwa aku bukan korban dalam ceritaku sendiri. Aku adalah pelaku yang membuat pilihan-pilihan buruk. Dan aku hidup dengan konsekuensinya sekarang. Bekerja, menabung, mencoba memaafkan diriku sendiri. Memaafkan diri sendiri itu yang paling sulit, gumamku, dan aku tahu itu benar untukku juga." "Ya." Dia memandangku. "Aku tidak berharap kamu memaafkanku, Dinda. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Bukan karena aku menderita, tapi karena aku melukaimu dan menghancurkan ikatan kita." Air mataku menggenang. Ini bukan pengakuan yang dramatis. Ini sederhana, tulus, dan karena itu lebih menusuk. "Aku belum bisa memaafkan sepenuhnya," aku berkata, suaraku bergetar. "Tapi, aku juga tidak ingin menyimpan kebencian selamanya." Itu melelahkan. Sebuah senyum kecil, sedih, muncul di bibirnya. "Itu lebih dari cukup." Dia berdiri. "Aku harus pergi. Kereta malam ke Bandung. Hanya, semoga kamu bahagia, Dinda. Kamu pantas mendapatkannya." Dia pergi, meninggalkan secangkir teh yang hampir tak tersentuh. Dan aku duduk di sana lama setelahnya, merasakan sebuah beban yang selama ini kukira sudah hilang, ternyata perlahan-lahan terlepas dari pundakku. Pemulihan bukanlah garis lurus. Ada hari-hari di mana kenangan itu menyergap, atau ketika berita tentang Farel yang sekarang bekerja sebagai sales untuk perusahaan multilevel marketing yang meragukan sampai ke telingaku. Tapi itu tidak lagi menyakiti. Itu hanya menjadi pengingat betapa jauhku sudah berjalan. Pada hari ulang tahunku yang ke-28, Rama mengajakku piknik sederhana di taman. Di bawah pohon rindang, dia tidak memberikanku cincin atau hadiah mewah. "Aku punya proposal," katanya, dengan mata berbinar. Tapi bukan proposal lamaran. Dia mengeluarkan dokumen. Itu adalah proposal kemitraan resmi. Sebuah rencana untuk membuka wellness cafe bersama, yang menggabungkan catering sehatku dengan prinsip kesehatan holistik dari kliniknya. "Ini adalah kehidupan kita yang sesungguhnya, Dinda," katanya, menggenggam tanganku. "Dibangun bersama, dari nol, dengan kejujuran dan kerja keras. Maukah kamu menjalani petualangan bisnis yang sehat dan membahagiakan ini bersamaku?" Air mata bahagia mengalir di pipiku. Ini adalah jenis komitmen yang kuinginkan, yang tumbuh dari saling percaya dan visi yang sejalan, bukan dari nafsu atau tipu daya. "Aku mau," jawabku, tersenyum lebar di balik air mata. Dan saat kami berpelukan, matahari menyinari kami dengan hangat. Aku melihat ke belakang, bukan dengan sakit hati, tapi dengan pengertian. Penderitaan itu telah mengukirku, tetapi tidak menghancurkanku. Pengkhianatan itu telah membakar segalanya, tetapi dari abunya, aku tumbuh lebih kuat, lebih bijak,
dan lebih utuh. Aku, Dinda, akhirnya bebas. Bukan dari mereka, tapi dari bayang-bayang rasa sakit yang mereka tinggalkan. Aku telah mengambil kembali hidupku, dan aku akan menjalaninya dengan penuh, dengan cinta yang tulus di sampingku, dan dengan damai di hati yang telah belajar untuk memaafkan, terutama pada diriku sendiri, karena telah bertahan dan berani untuk bangkit kembali. Ini adalah akhir dari sebuah babak yang kelam, dan awal dari sebuah kehidupan yang sepenuhnya milikku.